Ya, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Ya, Selamat pertama-tama saya tentu siang. saja ya, terima kasih Pak Ari. Ya, pertama-tama sebenarnya saya ya ingin mengucapkan betul-betul adalah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah Covid yang, melanda Indonesia di Maret 2020 ini, kami komunitas IFEK betul-betul diberi kesempatan untuk melanjutkan visi kami kepada masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia dapat lebih melek pada finansial, terutama menyambut kepada ledakan demografi yang terjadi di 2020 sampai 2035. Jadi adanya Covid ini memberi kesempatan bagi kami IFEK untuk, mengadakan webinar yang setiap minggu diadakan sampai terjadi lebih dari 30 webinar lebih, dan itu kalau bukan karena, eee, izin daripada Tuhan, mungkin ini nggak akan pernah terjadi. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang setia, mendukung kami, sehingga kami jadi semangat untuk tiap minggu rutin mengadakan webinar karena ada dukungan dari teman-teman yang memberi masukan, memberi, saran, dan selalu hadir sehingga jumlahnya dapat selalu lebih dari lebih 50 tiap tiap kali kita ngadakan webinar, bahkan sempat sampai angka 150 sampai kita upload di YouTube, dan itu membuat kami tambah semangat karena itu menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan ini membawa manfaat dan, berguna buat teman-teman dan buat masyarakat Indonesia. Nah, buat teman-teman yang baru, ya mungkin, tadi Bu Hera sudah, mengatakan sedikit mengenai sejarah IFEK, bahwa kita, sejak tahun 2017 sebenarnya, itu kita berkumpul untuk, eee, punya misi yang sama bagaimana kita prihatin di tahun 2020 nanti, pada waktu kan 2017, 2020 belum ada ya. 2020 sampai 2035 Indonesia akan mengalami sebuah ledakan demografi, dan pada waktu itu, kita melihat kondisi Indonesia terutama masyarakatnya, itu pemahaman mengenai finansialnya masih sangat minim. Lalu, tidak cukup banyak, masyarakat yang peduli pada waktu itu mengenai edukasi. Dan 2018, tepatnya tanggal 14 Desember, akhirnya kita sepakat untuk, meresmikan keprihatinan ini dalam sebuah komunitas yang namanya IFEK, ya, Indonesia Financial Educator Community. Yang dari 2018 itu fokusnya betul-betul melakukan edukasi gitu ke masyarakat. Harapannya kalau makin banyak masyarakat Indonesia sejahtera, maka di tahun 2035 Indonesia dapat memasuki era di mana Indonesia jadi negara maju, ya. Kita mau Indonesia punya, masuk pada 4 besar, ya, 4 besar ekonomi dunia di tahun 2035. Tapi itu hanya dapat terjadi syaratnya kalau di tahun 2035 sampai 2035 masyarakat Indonesia melek finansial, dalam arti kata semua usia produktif yang akan muncul nanti tahun 180 juta nanti mampu untuk tetap menabung, gitu ya. Nah, dan pada waktu Covid kita diberi kesempatan untuk lebih lebih gencar lagi melakukan edukasi, dan sehingga yang tadinya kita terfokus di Jakarta, sekarang kita edukasi sudah sampai ke Papua, ke seluruh pelosok, ya, ke Kalimantan, bahkan beberapa sampai ke Inggris, ya, ada beberapa peserta dari Inggris dan dari Hong Kong, dari Singapura, ya. Nah, dan itu luar biasa teman-teman, dan itu kami, mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kalau ke depannya acara kita memang tidak tidak lalu melulu hanya finansial, ya, tidak melulu, finansial, kita mulai berbagai topik yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Terakhir kita, melakukan edukasi mengenai Covid, mengenai kesehatan, dan hari ini nanti pembicaranya luar biasa teman-teman. Ini adalah seseorang yang saya kenal betul, namanya Pak Rizal, ya, beliau sangat peduli kepada orang tua, ya, beliau sangat peduli bahwa anak itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan hanya tanggung jawab daripada guru. Sehingga beliau menginisiasi sekolah pertama di Indonesia dan mungkin di dunia yang namanya sekolah orang tua, dan beliau sangat paham betul
ya bagaimana mendidik anak dengan benar. Ya dan itu sebabnya kenapa acara ini kita selenggarakan sebagai penutup, ya sebagai penutup dari keseluruhan acara IFEK di tahun 2020, ya. Dan terakhir saya ucapkan buat teman-teman yang, merayakan Natal nanti di tanggal 25 Desember, selamat Natal dan selamat Tahun Baru ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap mendukung kami dan memberikan saran-saran untuk 2021 ya, apa yang diperlukan sehingga acara webinar ini tetap terus dapat membawa manfaat. Itu saja dari saya Bu Hera, silahkan. Baik, Dr. Steph, terima kasih sekali. Oh, benar sekali bahwa kita webinar ini tidak akan terjadi tanpa support dari teman-teman semua ya. Nah, kita mau menutup akhir tahun ini dengan webinar yang sangat menarik, sangat bagus sebagai penutup akhir tahun ini supaya kita mau lebih semangat menuju tahun depan ya. Baik, kita mau mulai webinar kita ya. Saya izin share screen dulu. Webinar kita hari ini diberikan satu tema yang sangat menarik sekali. New Parenting for Millennial. Kita diajak untuk belajar menjadi orang tua yang penuh cinta, ya, bukan hanya ingin menciptakan atau membentuk anak supaya anak menjadi baik, tapi untuk memiliki anak yang berkualitas. Nah, kita mau belajar dari pakarnya, Bapak Stefanus Rizal Rizadi. Beliau adalah pendiri Sekolah Orang Tua dan Life Coach. Ya, saya waktu itu juga heran, kok ada ya sekolah orang tua? Padahal memang sebenarnya ini ya, tidak ada atau sangat jarang saya mendengar adanya sekolah orang tua. Kita tiba-tiba aja menjadi orang tua gitu. Nah, kalau ada yang terpanggil untuk menjadi menemani kami, mendampingi kami menjadi orang tua itu sangat berguna sekali. Menurut saya itu sangat berharga. Jadi kita mau belajar dari Pak Rizal siang hari ini. Pak Rizal sepertinya sudah bergabung dengan kami ya. Nah, sebelumnya saya mau menginfokan beberapa info dari IFEK, di mana teman-teman mungkin masih ada yang baru. Komunitas IFEK ini adalah komunitas dari praktisi edukasi keuangan yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia terampil finansial ya, agar tahu, mau dan mampu sehingga mengelola keuangan dengan bijak sehingga tercapai sejahtera. Itu misi kami semua yang ada di IFEK ya. Nah, kita juga tidak sendirian. Kita bekerja sama dengan banyak orang. Ternyata banyak orang yang memiliki misi yang sama untuk melakukan edukasi keuangan. Ada beberapa yang menjadi partner kami, yaitu Happy Billionaire Club, Fantastic, Haluvina, dan Starhub. Tapi ada beberapa lain lagi teman-teman yang mensupport kami yang tidak mampu kami tampilkan di slide ini. Nah, kita terima kasih sebelumnya, di mana tahun 2020 ini kita mendapat support dari banyak pihak, ya, yang ternyata memiliki kerinduan yang sama, yang ingin maju bersama, ingin berbagi bersama untuk kemajuan masyarakat Indonesia ini ya. Meskipun dalam kondisi yang pandemi dan berat, tapi kita ternyata punya semangat untuk terus belajar. Baik. Nah, ini mengingatkan saja teman-teman untuk yang menggunakan Zoom agar rename namanya ya sesuai nama yang sebenarnya. Karena kalau bukan nama kadang suka menulis di Zoom-nya itu belum di rename, jadi yang masuk Samsung seri berapa, Oppo seri berapa, nah itu biasanya kita akan tanyakan. Dan mohon maaf jika setelah ditanya tidak diganti, kami akan meremove gitu ya. Nah, dimohon juga pada saat narasumber menyampaikan materi, teman-teman juga menonaktifkan suaranya agar tidak double-double suara dan mengganggu teman yang lain. Nah, webinar kami bisa sampai hari ini benar seperti kata Pak Steph tadi, karena adanya saran, masukan, dan kritikan dari teman-teman semua. Ya, hari ini kami juga minta feedback, saran-saran yang terakhir. Silakan nanti teman-teman dapat menuliskannya di WAG komunitas atau di WAG webinar kita,
Ada linknya sudah dibagikan, mohon nanti dituliskan untuk saran dan perbaikan untuk webinar kita yang terakhir ini, supaya nanti kita tahun depan jadi lebih baik. Nah, di sesi akhir materi nanti akan dibuka sesi pertanyaan ya. Silakan teman-teman untuk menuliskannya di chat room kepada everyone. Kita nanti moderator akan membantu untuk membacakannya. Semoga Pak Rizal nanti dapat menjawab dan memuaskan pertanyaan teman-teman semua. Baik, kita akan mulai webinar kita. Sepertinya Pak Rizal sudah ada bergabung bersama kami. Saya bacakan dulu ya. Ini adalah profil beliau. Beliau memiliki banyak kegiatan dan banyak peran. Pak Rizal ini adalah seorang ayah dari 3 orang anak dan seorang istri dan seorang suami dari istri yang bekerja ya. Beliau sudah keliling Indonesia selama 14 tahun sejak tahun 2006. Beliau terkenal sebagai awareness activator, life coach, dan penulis buku My Momentum di tahun 2018, dan mendirikan komunitas sekolah orang tua peduli anak di tahun 2020. Sebelum menjadi pembicara, beliau bersama 2 orang partner membangun perusahaan advertising selama 3 tahun, sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi pembicara publik dan membantu hampir 500 perusahaan nasional maupun multinasional. Nah, sebagai pembicara, beliau lebih fokus kepada leadership, meneliti secara pribadi perihal mental block dengan tujuan agar manusia dapat berfungsi secara proper. Dikenal juga sebagai coach yang membantu tentang parenting dan pembinaan kaum muda di Indonesia. Nah, di akhir ini, di masa pandemi ini, beliau dipercaya untuk menjadi program director untuk program TV interaktif live streaming. Nah, teman-teman dapat juga membaca banyak banget klien-klien beliau yang sudah beliau bantu, baik di perusahaan maupun di sosial ya. Banyak banget. Baik, kita mau sambut Pak Rizal. Kami persilakan waktunya. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Bu Hera. Ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami Pak. Iya, selamat siang. Terima kasih juga Bu Hera. Ya. Ya. Jadi Pak. saya langsung ya. Oke. Ya, pertama-tama selamat siang Bapak Ibu semuanya, terutama untuk komunitas Efek yang telah memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi pada siang hari ini, apalagi dikatakan tadi bahwa ini webinar terakhir. Luar biasa, webinar terakhir di tahun 2020. Tanpa kita rasakan ternyata dari mulai COVID berlangsung, ternyata kita mampu melewati tahun 2020. Ya, ini perkenalan saya. Saya pertama kali ingin memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan. Ya, ini nama saya Stefanus Sarejadi. Silakan Bapak Ibu boleh panggil saya Stefanus atau Pak Rizal, tapi jangan panggil saya Anus, ya, karena nanti yang semua punya pantat pada nengok. Ya, dan ini keluarga kecil saya yang tadi disebutkan. Saya dikaruniai atau tepatnya saya minta kepada Tuhan 3 orang anak dan harus perempuan. Saya bilang sama Tuhan, kalau nggak perempuan saya kembalikan Tuhan. Dan ternyata Tuhan takut saya kembalikan, akhirnya dikasih juga 3 orang anak. Dan perempuan semuanya, dan saya bersyukur istri saya juga perempuan. Gitu. Sehingga di rumah saya lengkap, perempuan semua, pembantu perempuan, babysitter perempuan, dan yang laki cuma saya. Gitu. Jadi ya saya merasa bersyukurlah setiap tahun. Inilah 3 anak atau saya sebut malaikat saya. Saya kasih nama Mikaela, Rafaela, dan Gabriela. Dan perlu diketahui, bagi saya mereka adalah bukan sekedar anak, tapi malaikat pelindung saya. Mengapa malaikat pelindung saya? Karena saya, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya bukan seorang pakar yang akan berbagi ilmu, tapi saya cuma ingin berbagi pengalaman. Saya baca semua buku parenting, tapi yang saya temukan adalah semuanya memang benar-benar teori yang berdasarkan sebuah penelitian dan sebagainya.
Tapi ketika saya baca itu saya menemukan ada beberapa hal yang kadang-kadang tidak tepat, misalnya antara Western dengan Eastern, gitu. Dan akhirnya ketika saya baca-baca untuk melengkapi, saya juga lulusan psikologi, dari situ saya tahu bahwa ada yang tepat, yang dapat kita pakai, ada yang tidak. Dan akhirnya saya berusaha mencari tahu bahwa parenting yang sebenarnya adalah berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing. Yang kita padu, kita campur dengan ilmu apapun, terutama ilmu perkembangan, pertumbuhan anak dan remaja dan sebagainya. Ya, jadi bagi saya tidak menciptakan keluarga yang perfect. Saya tidak pernah bercita-cita menciptakan keluarga yang perfect. Anak harus seperti ini, anak harus seperti itu. Enggak. Saya cuma ingin menciptakan yang saya butuhkan adalah kesatuan. Saya ingin mereka merasa home sweet home. Saya ingin mereka merasakan bahwa mereka berharga dan merasa bersyukur punya orang tua seperti saya dan istri saya. Itu yang saya didik dari anak-anak saya yang saya harapkan. Dan saya ingin mereka juga merasakan bahwa kebahagiaan di dalam keluarga ini akan menjadi sumber buat mereka berkarya bagi orang lain. Gitu. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, kenapa saya minta anak perempuan? Karena pada masa kecil saya itu nggak punya masa kecil yang membahagiakan. Saya dididik dengan amat keras, ya, dengan amat keras sampai menimbulkan luka yang begitu dalam. Bahkan cita-cita saya dari kecil itu adalah bunuh papi saya. Gitu. Dan saya sudah coba bunuh diri 3 kali, nggak mati juga, bingung kan? Gitu. Paru-paru kebakar nggak mati juga. Lalu apalagi step 41 derajat nggak mati juga. Nah, gara-gara kejadian perihal kehidupan saya tidak pernah meninggal, tidak pernah mati, akhirnya saya bertanya, kalau saya tidak mudah mati, berarti ada satu hal yang harus saya lakukan. Berarti ada misi Tuhan yang harus saya laksanakan. Nah, dalam pencarian saya itu tidak mudah, puluhan tahun, bahkan saya baru mendapatkan itu di usia 33 setelah saya punya anak 2, gitu. Sehingga bagi saya, perjalanan saya itu benar-benar saya rintis sendirian, tidak ada teman, tidak ada siapapun, saya cuma tergantung pada Tuhan. Dan kalau sampai hari ini saya bisa berbagi dan sebagainya, itu pun karena kuasa yang di atas. Sehingga benar tepat seperti Pak Stef tadi katakan, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semua hari ini terjadi karena kehendak Dia. Nah, ya hari ini saya ingin berbagi dengan sesuai dengan judul yang New Parenting for Millennials, belajar menjadi orang tua penuh cinta bagi peningkatan kualitas generasi. Gitu. Nah, saya berharap bukan saya aja yang ngomong, tapi saya berharap juga Anda dapat ikut aktif. Boleh dituliskan di chat, nanti moderator yang bacain karena saya nggak dapat melihat apapun di sini, cuman kecuali gambar saya. Apa pendapat Anda tentang orang ini? Silakan tulis di chat. Silakan teman-teman untuk menuliskan di chat room. Singkat-singkat aja ya Ibu Bapak, jangan nggak usah cerita. Iya, saya akan bantu bacakan. Mm-mm. Silakan teman-teman melihat keluar, Pak. Ada yang menulis. Oke, melihat keluar. Fragile. Fragile. Orang yang tidak menggunakan fasilitas yang ada. Cukup satu tangga saja. Kurang ilmu. Kurang ilmu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan menuliskan di chat room. Tidak belajar dari pengalaman, ingin cari-cari jalan keluar, tapi kurang smart. Gitu. Oke. Ya, saya pikir cukup kali ya. Nanti kalau kebanyakan nanti ini. Oke. Apa pendapat Anda tentang orang ini? Tadi saya lihat ada yang menuliskan bahwa cukup satu tangga saja. Wow. Betul. Coba diperhatikan. Sebenarnya untuk melihat keluar, entah dia kepo, ya itu urusannya dia sih Bu, atau Bapak yang tadi yang menulis ya. Karena saya juga nggak kenal sama orang ini sebenarnya. Nah, ketika dia ingin melihat keluar, seharusnya dia hanya butuh satu tangga. Tapi apa yang terjadi? Dia kumpulkan semua tangga. Sekarang bayangkan, kalau tangga itu kita umpamakan ilmu, maka apa yang terjadi pada anak-anak kita hari ini? Ketika kita salah memberikan masukan kepada mereka, ketika kita salah memasukkan mindset ke dalam diri mereka,
Yang terjadi adalah mereka mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Apakah mengumpulkan ilmu jelek? Enggak. Tidak ada yang bilang mengumpulkan ilmu itu jelek. Tidak ada yang bilang belajar itu jelek. Belajar itu bagus. Mengumpulkan ilmu bagus. Tahu banyak hal bagus. Tapi kalau sudah punya ilmu tapi tidak tahu cara menggunakannya, itu baru masalah. Yang sering terjadi di anak-anak kita adalah, atau anak-anak muda yang saya layanin sudah hampir 10 tahunan, saya melihat mereka selalu haus ilmu. Wow, itu menyegarkan, membuat saya tuh merasa gila, luar biasa mereka. Dulu saya malas banget yang namanya sekolah dan sebagainya, gitu. Tapi hari ini saya ngeliat mereka begitu senang banget belajar, ngumpulkan webinar demi webinar, mereka mencatat dan semuanya. Dan ketika saya tanya, mereka pakai? Enggak tuh, mereka koleksi. Dan akhirnya terjadi apa? Ketika mereka ingin disuruh melihat dunia luar, mereka nggak tahu sama sekali bagaimana caranya. Dan akhirnya mereka tumpuk semuanya dan akhirnya tidak efisien. Ya, nah, mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak sadar. Semua yang mereka lakukan di luar kesadaran mereka. Mereka melakukan karena mereka tidak menyadari ada sebuah potensi di dalam diri. Ada sumber daya yang luar biasa di dalam diri mereka. Yang terjadi hari ini, begitu banyak orang yang selalu rajin mencari sumber daya di luar dirinya. Nah, untuk ini saya mau kasih lihat gambar ini. Ini cover buku saya. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa judul buku ini adalah Everything You Need is Already Inside, Anda salah. Cover buku saya itu ada di belakang, judulnya My Momentum. Everything You Need is Already Inside, saya hanya taruh di situ. Sebenarnya bukan untuk menjebak, tapi saya ingin katakan kepada orang. Tapi apa yang terjadi? Buku ini tahun 2019, 2018 saya cetak 3.000 eksemplar, 2019 tinggal sisa 400. Nah, kemarin ada orang-orang yang ingin mencari, ternyata di Gramedia habis total. Gitu. Nah, saya belum tahu apakah dicetak ulang lagi, tapi saya ingin rencana lebih baik ciptakan My Momentum kedua. Nah, ketika saya menuliskan ini, Everything You Need is Already Inside, banyak yang beli buku saya. Dan kemudian mereka protes, Pak, kok yang saya butuhkan nggak ada di dalam sih, Pak? Gitu, saya udah baca bolak-balik, kok nggak ada sih Pak di dalam? Bapak Ibu percaya nggak percaya, ketika banyak orang yang ngomong seperti itu, saya sedih. Di situ makin memperlihatkan bahwa, wow, kemana aja ya, gitu. Padahal yang saya maksudkan di sini adalah everything you need is already inside, adalah ngapain sih kamu cari di luar? Padahal di dalam dirimu sudah begitu banyak yang ditanamkan, yang sudah banyak diberikan oleh Tuhan, termasuk pengalaman-pengalaman hidup, ilmu ketika kamu sekolah dan sebagainya. Tapi mereka selalu haus untuk mencari di luar. Mereka selalu haus untuk mencari, seakan-akan mereka merasa dirinya kosong. Nah, ini yang terjadi ya di dalam kehidupan kita, terutama anak-anak kita. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Mari kita aware. Dari mana sih mulainya itu? Mohon maaf Pak Rizal, ada kotak hitam-hitam. Saya nggak bisa hilangkan karena saya tidak bisa. Tunggu. Saya hilangkan, saya harus stop share. Oh ya. Oke, terus sebentar. Saya masih tampilkan lagi. Tunggu. Ya. Masih ada. Sebentar. Ya. Ya, udah. Ya, sudah. Bapak Ibu percaya tidak percaya, dunia yang kita tempatin ini berubah dengan cepat. Ya. Kalau Anda sadar bahwa dari teknologi revolusi industri 1 sampai 4, Anda boleh lihat, boleh selidikin, dari revolusi industri 1 ke 2 itu butuh waktu 100 tahun. Dari revolusi industri kedua, ketiga butuh 100 tahun. Ya, revolusi industri ketiga sampai keempat dari tahun 2000 itu revolusi industri ketiga, masuk ke industri keempat hanya butuh 20 tahun.
Apa artinya? Ternyata berubah begitu dengan cepat dunia ini. Contoh, 1 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, tidak ada satu orang pun yang menduga, bahkan meramal akan terjadi pandemi di seluruh dunia. Tapi saat tahun 2020, tepatnya di bulan Maret pertengahan, ketika pemerintah melockdown atau PSBB, dan tiba-tiba kita pause, tiba-tiba kita tidak berdaya. Awalnya kita masih berpikir bahwa ini akan berlangsung dengan cepat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan makin menurun, tapi justru makin bertambah. Dan sampai akhirnya banyak yang terjadi. Kematian demi kematian, keputusasaan, dan sebagainya. Intinya saya bukan cuma membahas itu, saya cuma ingin mengatakan bahwa ternyata dunia itu berubah dengan cepat. Sorry, suara saya menggema atau tidak ya? Jelas sih, cuma agak besar gitu, Pak. Agak brep gitu. Ya. Coba, Pak. Situasi karena pandemi 2020 COVID-19 ini, ya kita lihat salah satunya contohnya. Keputusan 4 menteri dari Mendikbud, Menteri Agama, Kesehatan, dan Kemendagri, ya memutuskan bahwa apa yang terjadi? Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pemerintah. Dan akhirnya, Anda tahu sendiri, mulailah terjadi sekolah dari rumah, belajar dari rumah, sekolah, mahasiswa, kampus semua, termasuk bekerja dari rumah. Ya, dan saat itu terjadi, ya, semua orang teriak, terutama orang tua yang anaknya ada di rumah. Semuanya berteriak panik karena sama-sama di rumah. Dan lama-lama mereka baru sadar, waduh, kok anak saya kehilangan pendidiknya, gurunya mana? Loh, kok tiba-tiba saya harus mengajar, saya harus mendidik mereka dan sebagainya. Nah, mulai terjadi protes sana sini. Nah, lalu kemudian mereka melihat bahwa sampai diputuskan oleh pemerintah, dari PSBB kita masuk ke namanya new normal. Bapak Ibu percaya tidak percaya? Menurut saya, justru keadaan hari ini sejak bulan Maret 2020 adalah keadaan yang kita sebut normal. Justru yang terjadi kemarin-marin adalah abnormal. Kenapa abnormal? Karena percaya tidak percaya, lihat bahwa selama sebelum COVID, anak-anak kita lepaskan begitu saja. Kita percaya, apalagi orang tua milenial yang berhadapan dengan generasi Z. Orang tua milenial adalah orang tua yang belajar dari internet, dari kapasitas tercepat, dari informasi-informasi yang didapat dengan mudah. Sehingga kadang-kadang mereka juga banyak toleransinya, tidak lagi seperti orang baby boomers ya. Mereka lebih banyak keterbukaannya, lebih banyak longgarnya, lebih banyak memberikan kebebasan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mindset mereka mengatakan, ketika anak sudah masuk SMP, SMA, kuliah sudah besar, ya sudah, kamu bisa mendidik dirimu sendiri, kamu bisa mengatur dirimu sendiri. Dan ditinggalkan anak itu. Karena apa? Saya percaya, mama percaya, papa percaya. Percaya tidak percaya, mau tahun berapapun, yang namanya pertumbuhan dan perkembangan anak selalu mengikuti. Ada yang namanya masa transisi. Nah, kita sebagai orang tua melihat itu sebagai hal yang normal bahwa anak dilepas. Padahal di dalam settingan yang namanya psikologi pertumbuhan dan perkembangan, tidak ada satupun anak boleh dilepas. Kehadiran orang tua di sini bukan sekedar mendidik dan mengasuh, tapi menjadi teman, menjadi pendamping. Nah, ini yang tidak terjadi. Dan akhirnya apa? Mereka seperti belajar sendiri-sendiri. Mereka seperti dilepas. Gitu. Memang sih dikatakan bahwa saya percaya dan sebagainya. Ada juga yang masih tetap mengurung anaknya, masih tetap juga menjaga anaknya. Ya, masih tetap menjaga norma-norma dan sebagainya. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah situasi sebelum COVID adalah abnormal.
Justru menurut saya hari ini, tahun ini adalah masa-masa normal di mana percaya tidak percaya. Bapak Ibu coba perhatikan, tahun 2000 atau tahun 1990-an ada yang namanya handphone sejuta umat, yaitu Nokia. Apa mereka punya moto? Connecting people. Tujuannya sederhana, buat handphone untuk bisa menghubungkan manusia, menghubungkan sesatu sama lain yang jauh seakan-akan menjadi dekat. Lalu semua merek berlomba, Sony dan sebagainya. Apakah berhasil? Enggak. Ketika handphone makin merajalela, banyak orang tua panik, bikin seminar di mana-mana bagaimana cara mengurangi handphone, gadget dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena orang tua banyak melihat handphone justru tidak mengkoneksikan manusia, justru makin menjauhkan relasi satu dengan yang lain. Yang jauh semakin jauh, yang dekat dijauhkan. Dan akhirnya apa? Nokia berguguran, Sony Ericsson berguguran, dan semuanya berguguran. Dan hasilnya manusia satu pun tidak ada yang semakin lebih dekat. Percaya tidak percaya, gara-gara COVID-19, justru COVID-19 lah yang berhasil menyatukan manusia, menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya. Gara-gara COVID-19 yang kos pada pulang kampung, gara-gara COVID-19 yang tadinya sekolah tidak terlihat sekarang ada di depan orang tuanya lagi belajar bersama-sama. Gara-gara COVID-19 yang tidak pernah bicara akhirnya ada di rumah selama berbulan-bulan. Makan bersama, aktivitas bersama. Bukankah itu normal namanya? Iya, betul. Salah satunya, yaitu tadi saya bilang belajar dari rumah. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa sih banyak anak-anak atau banyak orang lain selalu berusaha mencari semua dari luar? Karena ini. Bapak Ibu, Anda lihat gak ini apa? Gambar ini. Yang hitamnya jangan dilihat ya, yang hitamnya memang saya akan tampilkan, tapi gambar yang di bawah hitam. Sampah. Sampah, betul. Ini adalah setumpuk sampah, gunung sampah. Dan mari kita lihat faktanya. Seringkali anak melihat diri tidak berguna, tidak memiliki masa depan, kalah dengan yang lain. Mereka merasa tidak berarti, terlalu kecil, terlalu pendek, terlalu miskin, tidak dapat sekolah tinggi, tinggal di pinggiran, orang desa terbelakang, selalu merasa sial dan berpikir tidak pantas karena punya impian. Anak merasa hidup seperti sampah. Kenapa? Karena merasa terbuang, terabaikan, tersingkirkan, dan kalah bersaing. Jangankan yang miskin dan terabaikan, anak-anak orang kaya saja yang saya temukan dari sekolah-sekolah yang saya layanin di seluruh Indonesia, rata-rata mereka merasakan bahwa bapaknya kaya raya, ibunya pekerja luar biasa, tapi mereka merasa terabaikan, terbuang, tersingkirkan. Bahkan mereka lebih merasa seperti sampah yang tidak dibutuhkan. Mereka seperti sampah yang terbuang. Mereka kehilangan dua hal, yaitu apa? Perasaan dicintai dan dihargai. Banyak anak-anak tidak merasa dicintai dan dihargai. Banyak anak-anak terluka. Padahal orang tua merasa, apalagi yang kurang, saya sudah melengkapi semuanya. Satu hal yang tidak ada, yang tidak mereka dapatkan, dicintai dan dihargai. Mereka tidak pernah merasa dilihat sebagai manusia. Mereka kadang-kadang dilihat sebagai komoditas. Mereka dilihat sebagai satu hal yang bisa membuat orang tua bangga. Mereka dilihat sebagai satu hal yang menjadi indikator bahwa kebanggaan orang tua adalah kamu. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua ngotot mati-matian mensekolahkan anak di tempat yang terbaik. Dan ketika anaknya tidak mendapatkan hasil baik, orang tua yang marah. Itu juga yang terjadi pada hidup saya. Bapak saya begitu marahnya ketika saya dapat nilai jelek dan sebagainya. Dan bapak saya kalau marah, itu nggak cuma marah Bapak Ibu. Itu mukulnya sampai tulang patah, tulang hancur, dan berdarah-darah. Ya, jadi itu luar biasa. Saya belum pernah menemukan seorang bapak seperti itu. Nah, puji Tuhan ya, bapak saya masih hidup sampai hari ini. Dan saya sudah menyembuhkan kesakit hati saya. Dan akhirnya sekarang saya boleh berkata begini, saya bersyukur Tuhan, saya dapat orang tua yang terbaik.
Kalau tanpa Bapak saya tidak mungkin hadir di sini. Saya tidak mungkin punya 3 malaikat di rumah saya tidak mungkin punya ilmu baru untuk mendidik anak-anak yang saya sudah sebarkan kepada banyak orang dan mereka praktekkan. Percayalah, inilah impian mereka masa kecil. Ketika mereka berkaca, mereka melihat apa yang mereka inginkan. Mereka ingin sebagai seorang yang sukses. Mereka ingin seperti Anda, Bapak Ibu. Orang-orang yang berhasil, yang kaya raya, terpintar, terpandang, ya, terhormat dan sebagainya. Ini impian mereka. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan waktu, mereka bingung bagaimana cara mewujudkan impian mereka. Bahkan ketika mereka seekor kucing melihat mengaca, yang mereka lihat adalah seekor tikus. Ketika seorang anak kecil berkaca, mereka melihat adalah seonggok sampah. Ketika mereka berkaca, mereka melihat bukan siapa-siapa. Bahkan mereka tidak mampu melihat apa yang mereka punya. Dan kalau mereka tidak mampu melihat apa yang mereka punya, bagaimana mungkin mereka dapat bersyukur dalam hidup mereka? Nggak mungkin mereka dapat bersyukur. Syukur itu hanya dapat diperoleh kalau mereka dapat melihat apa yang mereka punya sampai hari ini. Inilah yang terjadi di dalam dunia ini. Dalam penelitian saya coba melihat ada 2 tipe doang manusia. Tipe pertama, yang suka mengutuk, mengeluh, merasa tidak punya harapan dan tidak punya impian dan masih banyak lagi. Ya, tipe-tipe manusia seperti inilah yang sebenarnya selalu banyak mencari alasan. Tipe-tipe manusia seperti inilah, tipe-tipe anak seperti inilah yang selalu punya banyak kegiatan yang mungkin membuat orang tuanya pusing. Yang mungkin Anda lihatnya larinya ke game, larinya ke mana-mana, pergaulan tidak sehat, pergaulan bebas, seks dan sebagainya. Ya, kita melihat orang sebagai orang tua hanya melihatnya sebagai perbuatan mereka yang terlihat. Tapi kita jarang merefleksikan mengapa mereka seperti itu. Mengapa mereka nggak bisa seperti yang di bawah. Yang di bawah, coba paling kanan Anda pasti kenal. Nick Vujicic, ya, yang lahir di Australia, yang pada saat umur 10 tahun mau bunuh diri, cuma gara-gara dia sadar bahwa dia tidak punya kedua tangan, dan kedua kaki. Iya. Dia merasa apa? Ngapain saya hidup kalau nggak punya ini? Tapi apa yang terjadi? Dia nggak bunuh diri tuh. Dia justru mulai mencari makna dalam hidupnya. Dia mulai mencari tujuan hidupnya. Dan akhirnya dia temukan. Dan hari ini dia menjadi motivator yang paling mahal di dunia. Ibaratnya kalau dibicara aja, luar biasa. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia bisa melakukan banyak hal sebagai orang normal. Dia punya istri normal dan anak normal. Oke. Yang kedua, Susan Boyle. Tahun 2009 dunia digemparkan ketika dalam acara Britain Got Talent, ya, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Susan Boyle. Tampilannya di panggung seperti orang deso, kampungan, tua, 47 tahun, belum pernah pacaran, hanya ditemani seekor kucing. Bahkan juri pun melihat dia meremehkan. Tapi dia tampil dengan pede. Dan dia katakan dia ingin seperti Ellen Page. Dia ingin seperti pujaannya Ellen Page di tahun 70-an, tahun 60-an ada seorang Ellen Page nama. Nah, seorang bintang penyanyi pop, dia ingin seperti itu. Dan ketika orang dengar bahwa dia ingin seperti Ellen Page, semua orang mentertawakan dia. Dia pusing? Enggak, dia tetap ada di atas panggung. Bahkan ketika juri meremehkan pun, dia tetap ada di atas panggung. Dan ketika ditanya mau nyanyi apa, dan dia memilih satu lagu, I Dream a Dream. I Dream a Dream adalah salah satu soundtrack dari film Les Miserables. Dan semua lagu itu bernuansa opera, yang artinya seriosa. Tampilan nenek deso ini mana mungkin bisa nyanyi opera seperti itu. Maka semua orang bergeleng-geleng kepala. Tapi yang terjadi, Susan Boyle, dia percaya pada apa yang ada dalam dirinya dia. Ada satu cerita di balik Susan Boyle. Sebelum dia tampil di acara Britain Got Talent tahun 2009, dia pernah datangin seorang pendeta di gerejanya. Dia menawarkan diri. Dia bilang, boleh tidak saya ikut bergabung dengan paduan suara ini? Ketika pendeta itu melihat bahwa Susan Boyle tanpa ada kampung dan sebagainya, maka ditolak. Kenapa? Gak mungkin orang ini bisa nyanyi. Maka dikasih tahu apa? Maaf ya, kami sudah penuh. Sakit hati dia? Enggak.
Dia malah cuma bilang, oh ya terima kasih, nggak apa-apa nanti saya tunggu. Ya, Susan Boyle ini punya riwayat yang luar biasa. Dia selalu ikut acara demi acara dari masa kecil. Tapi ketika 14 tahun, ketika suatu hari dia ikut acara-acara seperti talent, waktu dia ikut acara tiba-tiba dikabarkan bahwa ibunya kena cancer. Pilihannya cuma dua, dia tetap ikut atau dia jaga ibunya. Susan Boyle adalah anak ke-10 dari 10 bersaudara. Semua kakaknya sudah nikah. Dia di Inggris. Dan dia seorang pengangguran. Akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan talentanya. Dia tidak ikut acara talenta. Dia pulang untuk menjaga mamanya. Bersyukur mamanya dijaga selama 27 tahun. Masih bisa hidup. Sampai akhirnya mamanya meninggal. Dan sebelum meninggal mamanya menuliskan surat wasiat. Dan di surat wasiat cuma dituliskan, Susan, raihlah impian yang telah engkau buang selama ini. Dan ketika Susan mendengar itu, dia tidak percaya diri. Kenapa? Dia udah bertahun-tahun nggak nyanyi kok. Tapi akhirnya dia berusaha untuk berikut paduan suara. Nah itu yang tadi ditolak sama pendeta itu. Tapi akhirnya dia nggak putus asa, dia melatih dirinya sendiri. Sampai akhirnya nekat tahun 2009 dia masuk acara Britain Got Talents. Anda boleh tonton itu di YouTube. Dan begitu semua orang mendengarkan suaranya, wow. Bahkan Bill Clinton waktu itu Barack Obama ya kalau nggak salah presidennya itu sampai menonton sendiri acara ini. YouTube-nya Susan Boyle itu langsung ditonton dalam hitungan detik 2 juta orang. Bayangin, begitu luar biasanya karena orang ingin melihat siapa Susan Boyle itu. Dan yang terakhir sebelah kiri. Ini ada namanya, saya lupa ini namanya, ini juara Cody, namanya Cody Lee. Dia juara American Got Talent tahun 2020. Siapa Cody Lee? Cody Lee anak ketiga dari 3 bersaudara. Ibunya orang Amerika, bapaknya orang Korea. Anak pertama cantik, anak kedua ganteng. Tiba-tiba muncul Cody Lee. Cody Lee sebagai anak ketiga lahir dengan buta dan autis. Kalau Anda menjadi seorang ibu, mungkin Anda akan marah pada Tuhan. Anak pertama, kedua saya normal Tuhan. Kenapa anak 3 cacat begini? Pasti Anda mungkin saja ingin merasa tidak terima dan mungkin ingin membuang. Tapi apa yang terjadi pada ibunya? Tidak. Dia mengatakan bahwa saya sudah dapat 2 anak normal. Untuk merawat ini tidak ada bedanya. Sama. Normal atau tidak itu soal mindset. Maka apa yang terjadi? Dia mulai menggali potensi yang terdapat dalam diri Cody Lee. Ternyata dia temukan Cody Lee adalah seorang penyanyi dan entertain terbaik waktu masih kecil. Maka mulai diperkenalkan dengan musik, piano, bernyanyi dan sebagainya. Dan ketika Cody Lee tampil di acara American Got Talent tahun 2010, Cody Lee adalah juara American Got Talent tahun 2019 kemarin. Ibu Bapak bisa lihat, orang-orang yang kasih contoh ini adalah orang-orang yang mungkin kalau kita mau melihat adalah orang-orang yang cacat, yang biasa-biasa saja, kampungan, deso, dan biasa-biasa saja tuh. Orangnya nggak menarik. Bandingkan dengan anak kita begitu menariknya, anak kita begitu luar biasanya, cantik, ganteng, pintar, cerdas, dan sebagainya. Apakah dapat seperti mereka? Dapat. Kalau mereka diajarkan bagaimana mengenal potensi dalam diri mereka. Mereka diajarkan sadar akan bakat dan minat yang mereka punya. Mereka diajak untuk punya passion, punya impian yang besar. Dan semua itu hanya dapat terwujud kalau anak kita sehat. Tidak pernah mungkin anak yang sakit dapat diajarkan untuk sadar. Tidak mungkin seseorang yang sakit dapat diajak untuk ambil keputusan. Tidak mungkin seseorang yang terluka dapat diajak untuk memikirkan orang lain. Coba aja kalau Anda lagi sakit, Anda sedang terluka, entah dia jatuh karena patah, lalu terluka karena gesekan pisau dan sebagainya, pasti yang Anda rasakan adalah sakit-sakit tersebut. Boro-boro mikir orang lain, nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu, saya mau stop share sebentar. Saya mau kasih lihat bahwa
Di dalam hidup ini hanya perlu dua hal, dicintai atau dihargai. Dicintai dan dihargai itu bagai sayap pesawat terbang. Dicintai atau dihargai. Kalau dua sayap pesawat ini ya sehat, bagus, maka siapapun yang ada di dalam pesawat itu akan dapat terbang mencapai tujuannya dengan tenang. Dan orang yang di dalam pesawat itu dapat makan, dapat minum, ya, dapat nonton, bercanda, ngobrol, diskusi, bahkan tidur sekalipun. Tapi apa yang terjadi ketika salah satu pesawat rusak dan kapten mengatakan, mohon maaf penumpang, pesawat rusak sayapnya dan mohon sekarang semua berdoa demi keselamatan masing-masing. Anda tidak mungkin lagi bisa tidur, Anda tidak mungkin lagi bisa berdiskusi, Anda tidak mungkin lagi untuk belajar. Yang terjadi, Anda berdoa. Dan saat itu bukan sekedar berdoa, Anda muncul rasa ketakutan, was-was, khawatir, cemas, mulai menangis, dan mulai melihat apa yang akan terjadi pada masa depan saya. Bapak Ibu, itu gambaran sederhana, dan itu yang terjadi dalam diri anak-anak kita ketika mereka tidak mendapatkan salah satu dicintai atau dihargai, maka mereka akan merasa ketakutan, mereka akan cemas, mereka akan khawatir. Terus lalu Anda menuntut, ayo punya impian, harus punya semangat. Oh, kalau udah kayak begini, boro-boro semangat, ya, tidak bunuh diri saja sudah bagus. Iya, Pak. Tidak bunuh diri saja sudah bagus. Dan Anda coba lihat, baru-baru ini ada anak bunuh diri. Dan banyak anak bunuh diri, cuma gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang tidak pernah tahu cara mendidik anak yang tepat. Yang tahu dari orang tua adalah cara menuntut anak selalu setiap hari. Mengapa anak dituntut? Karena sadarilah Bapak Ibu, ketika kita masih kecil, kita pun sebenarnya dituntut. Berarti ada yang belum selesai dalam diri kita. Bisa jadi ada rasa dendam, ada rasa sakit hati. Dan ketika saya mau balaskan, udah gak keburu. Kenapa? Udah keburu dilamar orang, udah keburu kawin dan sebagainya. Tiba-tiba brojol lagi, punya anak. Bayangkan Bapak Ibu, Anda sendiri tidak mengenal diri Anda sendiri dan tidak tahu bagaimana saya dirawat, dibimbing. Yang saya tahu cuma saya harus hadapin hidup, saya harus sukses, saya harus berhasil seperti tuntutan orang tua. Tiba-tiba kawin, menemukan pasangan yang dididik dengan keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, mindset berbeda. Pernahkah Anda sekolah? Nggak ada satupun. Tiba-tiba pacaran. Waktu pacaran, pernah nggak bicara tentang anak? Pernah nggak merancang rumah tangga? Pernah nggak merancang keuangan? Merancang masa depan? Boro-boro. Ya, kalau pernah, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kebanyakan tidak. Yang terjadi adalah bagaimana kalau pacaran, ya udah sama-sama saling senang, kita saling bertemu, ya udah saling melepas kangen dan sebagainya. Perjalanan demi perjalanan dari waktu ke waktu tiba-tiba harus menikah. Gitu. Dan apa yang terjadi ketika menikah punya anak? Pertanyaan saya, mau dididik dengan cara siapa anak ini? Cara suami atau cara istri? Kalau terjadi kesepakatan, fine. Masalahnya ketika tidak terjadi kesepakatan, siapa yang bingung? Oh, anaknya. Anak akan bingung. Lah, bagaimana yang benar? Apa yang benar? Belum lagi ketika Anda harus hidup bergaul bersama dengan mertua. Belum lagi kalau di rumah Anda banyak anggota yang lain. Ada adik, ada om, ada tante. Dan akhirnya apa? Semua ingin intervensi pada anak. Dan Anda yang mungkin bekerja, wah senang sekali. Ada yang ngurusin, ada tantenya, ada omnya, ada orang tua saya, ada kakeknya, ada neneknya. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting anak itu selamat, ada yang jagain, aman, makan terjaga, semua terjaga. Anda lupa bahwa hidup bukan soal sekedar makan, hidup bukan soal bertumbuh, hidup bukan soal bertambah usia. Hidup adalah merancang masa depan, hidup adalah membentuk kepribadian, hidup adalah membentuk karakter. Dan ketika itu Anda tidak pelajari, apa yang terjadi? Nggak usah heran. Ketika masih kecil Anda bisa tertawa, aduh anak saya lucu banget ya. Ya, anak macan yang kecil itu begitu lucunya, begitu indahnya. Tapi ketika Anda abaikan bertahun-tahun, Anda cuma kasih makan, cuma kasih hidup doang. Suatu saat dia besar, anak itulah yang akan menerkam kita.
Anak itulah yang akan bikin kita susah. Anak itulah yang akan bikin kita malu. Anak itulah yang akan bikin kita jatuh. Itu kalau Anda masih berpikir bahwa anak adalah indikator dari kehormatan hidup Anda. Saya tidak. Saya tidak melihat indikator bahwa anak terhormat, anak yang baik itu membuat saya menjadi terhormat. Tidak, Bapak Ibu. Saya ajak kepada anak-anak saya untuk jujur bahwa apa yang terjadi ya terjadi. Kalau harus terjadi ya terjadi. Saya nggak pusing. Misalnya, apakah ditanya sama orang, Pak, Bapak malu nggak kalau anak naik kelas? Enggak. Karena saya pernah mengalami, saya tidak naik kelas. Saya ingat kata bapak saya pernah mengatakan, Rizal, hidup itu cuma ada 2 pilihan. Mau jadi bajingan, pilih jadi bajingan benar-benar totalitas jadi bajingan. Mau jadi orang baik, pilih totalitas jadi orang baik. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah namanya banci. Maka Bapak Ibu, saya nggak pernah berusaha menjadi banci. Saya berusaha menjadi orang yang totalitas. Oleh karena itu, saya pernah tahu, ketika kelas 1 SMP, saya tidak naik kelas, dan saya totalitas. Saya tahu bahwa tidak naik kelas kalau cuma ada merah 2. Ya, 2 mata pelajaran merah, 4 itu pasti nggak naik kelas. Atau 5 3 biji nggak naik kelas. Karena mami saya kepala sekolah, saya tahu. Daripada merahnya cuma 2, 4 atau 3, 5 nggak naik kelas dan sebagian saya masih belajar, maka saya putuskan di SMP kelas 1, saya tidak belajar sama sekali Tuhan. Maka dari 22 mata pelajaran, dari 23 mata pelajaran, 22 merah semua. Ya, Pak Rizal. Ya. Bapak memang belum masuk slide ya? Iya, memang belum. Tenang, Bu. Jadi semua tidak tergantung pada slide ya. Gitu. Jangan terpaku pada slide Bu Bapak. Ya, jadi saya bikin 22-nya merah semuanya. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi orang tanggung, saya mau jadi orang yang totalitas. Dan dari situ saya ketemukan bahwa bapak saya ngasih kesempatan. Padahal dia bilang, kalau kamu nggak naik kelas, kamu keluar dari rumah ini. Nyatanya saya masih melihat, singa yang buas itu ternyata masih punya hati. Nah dari situ saya belajar apa arti kegagalan. Nah oleh karena itu, saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hidup saya dengan bapak saya. Menjadi orang yang tidak jujur, menjadi orang yang cerdik, menjadi orang apapun, saya belajar dari kegagalan itu. Dan itu yang membangun saya menciptakan sebuah ilmu yang saya pakai untuk anak-anak saya sekarang. Ibu Bapak. Oke. Nah, saya mau coba, ya karena Ibu Hera minta, oke. Ini dia. Ya, jadi ini termasuk tipe mana anak kita. Nah, Bapak Ibu silakan refleksikan sendiri. Syukur-syukur dia sudah masuk tipe yang kedua. Puji Tuhan, alhamdulillah. Berarti Anda adalah orang tua yang tepat, yang tahu bagaimana cara mendidik mereka. Tapi kalau masih yang pertama, bukan artinya Anda orang tua yang gagal, bukan. Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki bagaimana cara membuat anak Anda menjadi tipikal yang kedua. Nah, untuk itu ini saya ingin bagi kepada Anda. Nah, apa yang terjadi? Kenapa anak menjadi tipe yang pertama? Saya cuma menyinggung singkat saja, yaitu toxic parents. Saya sadar bahwa bapak saya adalah racun, ya, yang meracuni seluruh kehidupan saya, cara pikir saya. Gara-gara dia memukul saya dengan keras, mendidik saya dengan keras, maka saya punya pemikiran yang jelek tentang manusia. Saya pernah mengatakan sama Tuhan, mulai hari ini saya nggak percaya sama manusia. Maka sejak saat itu saya nggak pernah percaya sama manusia. Saya percaya bahwa manusia semua jahat. Tidak ada yang baik. Bahkan kadang-kadang pun saya sebut Tuhan jahat. Dan apa itu toxic parent? Adalah ini secara singkat ya Bapak Ibu, orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan baik sebagai sebuah individu. Orang tua yang destruktif, kasar, dan mampu meracuni psikologis anaknya. Nah, yang disebut meracuni psikologis anaknya bukan harus kasar Bapak Ibu. Mungkin Anda akan bilang begini, Pak, saya nggak kasar loh Pak, saya itu nggak pernah ngomong teriak-teriak, saya nggak pernah pukul kayak bapaknya Bapak. Saya itu orang yang lembut, saya orang yang baik. Betul Bapak Ibu, toxic parents ya, jangan dilihat sebagai orang yang kasar saja, tapi Anda harus lihat fakta. Lihat ini. Toxic parent tidak hanya berlaku untuk orang tua yang memiliki perilaku buruk, seperti kekerasan fisik atau verbal, tapi juga berlaku yang dapat meracuni keadaan psikologis anak. Ketika kita jadi toksik, yang rusak itu psikologis, baru fisik. Ya, yang rusak pertama kali psikologis.
Mungkin bahkan pertama kali, yang rusak pertama kali adalah otaknya, mindset-nya, baru kemudian psikologis, baru kemudian fisiknya, baru kemudian mungkin mentalnya, ya. Toxic bahkan berlaku juga untuk orang-orang tua yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang meracuni. Orang tua seperti ini kelihatannya normal, yang selalu memenuhi kebutuhan anak, nggak ada menyakiti anak secara fisik maupun secara verbal, ya. Selalu menginginkan yang terbaik, itu yang mereka omongkan. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang justru perilaku mereka itu menjadi toksik. Loh, seperti apa Pak contohnya Pak? Nih seperti ini. Orang tua yang egois, yang selalu mengutamakan diri sendiri. Bapak Ibu tahu nggak contohnya egois? Seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya selalu ngajak teman-teman saya makan, saya kan nggak pernah tahu, pokoknya saya pengen makan aja. Teman-teman makan yuk. Terus mereka nanya, kapan? Gitu. Tanggal segini deh. Ya deh. Begitu menjelang hari, tiba-tiba semua batalin. Loh, saya kaget. Loh, kenapa dibatalin? Nggak bisa, Sal. Kenapa? Anak gue ujian. Otak saya mulai nggak main. Hubungannya apa ya? Kan saya cuma ngajak makan. Ya nggak bisa, anak saya ujian. Kenapa ujian? Apa hubungannya? Mesti ditemenin. Loh, kenapa ditemenin? Kalau nggak ditemenin dia nggak belajar. Nah terus, kalau nggak belajar ntar nilainya rusak semua. Lah lalu kenapa? Kalau nilainya jelek semuanya, waduh dia nggak naik kelas. Ya kalau nggak naik kelas kan gampang, tinggal ngulang. Enak aja lu tinggal ngulang. Gua malu tahu. Bapak Ibu, percaya tidak percaya, itulah yang namanya egois. Kata pada diri kita sendiri, kalau kita menuntut anak baik, itu untuk dia atau untuk kepentingan kita? Untuk dia atau untuk kehormatan kita? Contoh, anak sakit. Ya, apa yang terjadi? Ketika anak sakit, memang orang tua ngerawat. Tapi coba lihat, aduh Nana sakit, gara-gara kamu sakit, mama mesti cuti. Mama seharusnya meeting, ketemu dengan klien. Sakit, mama cuti. Demi kamu nih, maka kita berani mengambil cuti, berani tidak memimpin rapat, berani tidak mengambil Suaranya agak putus-putus Pak Rizal. Halo Pak Rizal, sepertinya terputus ya. Iya, agak hilang ya suaranya. Oh, Pak Rizal udah masuk lagi sepertinya. Pak Rizal, apakah dapat mendengar? Ditunggu ya teman-teman. Ya, sebentar. Ya. Oke. Ya, udah ya. kedengaran suaranya Pak. Pasti ada hitamnya sebentar. Oke, saya hilangin sebentar. Ya. Yang kedua, merendahkan harga diri, lalu menggunakan emosi sedikit-sedikit malu. Ini yang keempat, suka mengatur anak, ya, apa sehingga tidak mampu memutuskan, selalu menyalahkan anak, ya, mengatur anak. Satu hal dari kehidupan kecil saya. Ketika saya kecil, saya diatur semuanya seperti disiplin sebuah asrama. Tapi saya sadar di zaman teknologi maju gini, anak saya tidak boleh hidup dalam asrama. Anak saya harus hidup dalam sebuah rumah yang home sweet home. Maka saya tidak mengatur anak saya. Justru saya bilang sama anak saya begini, di rumah ini nggak ada aturan. Gitu ya. Halo Pak Rizal. Kamu tidak lapar, makan. Halo? Di sini nggak ada jam tidur. Meskipun anak saya masih kelas 2 SD, nggak ada jam 9, jam 10 tidur. Saya cuma bilang, kalau kamu ngantuk, kamu tidur. Kalau kamu nggak ngantuk, ya udah jangan tidur. Kalau kamu rasa kamu butuh belajar, kalau enggak, jangan belajar. Tapi ingat, kalau kamu tidur jam 1, tapi setengah 6 kamu nggak bangun, saya tinggal kamu ke sekolah. Dan jangan marah. Dan itu pernah terjadi dan pernah terjadi pada semua anak saya. Sehingga akhirnya mereka mengambil kesimpulan, saya memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Pernah anak saya tidur jam 2. Saya udah bilang,
Dan saya nggak pernah menakut-nakuti mereka. Kamu tidur, besok kamu sekolah. Kalau enggak, nanti kamu terlambat. Tidak pernah saya ungkapkan kata-kata itu, Bapak Ibu. Saya cuma bilang, besok kamu sekolah enggak? Sekolah. Yakin? Iya. Sekarang udah jam 2. Yakin dapat bangun? Dapat? Ya sudah. Dia tapi duluan ya. Iya. Ya saya tidur duluan. Terserah dia mau tidur jam berapapun. Yang penting begitu 5:30 saya bangunin, dia bangun. Sampai batas tertentu saya pergi, saya tinggal. Malu? Enggak. Kalau dia nanya, Pak, kok anaknya nggak masuk? Ya, anaknya tiduran, Bu. Pak Kok bisa? Ya nggak apa-apa, Bu. Namanya tiduran, dia kurang tidur. Rizal, suaranya agak Gitu. terputus-putus ya, Pak. Gitu. Jadi biarkan aja. Bapak, Kalau ibu mau hukum, sok ini anak memang 9 tugas kita. Tapi ada sisa 10%. Pak Rizal, suaranya agak terputus-putus, Pak. Oke. Ya. Ketika kita tanpa sadar kita menjadi toxic parent, maka kita sendiri yang menghilangkan rasa kemanusiaan anak-anak kita. Sehingga nggak usah heran ketika akhirnya mereka merasa mereka tidak punya apa-apa dalam hidup mereka. Gitu. Ya. Dan itu yang membuat anak-anak kita selalu mencari. Karena bagi mereka, kok saya selalu kurang. Nah, Bapak Ibu, yang saya katakan adalah gini. Ketika kita tahu kita jadi toxic parents, maka kita harus tahu bagaimana menjadi pola asuh orang tua milenial. Nah, ini secara singkat aja, saya mau kasih lihat Anda. Jadilah role model yang baik. Yang kedua, kenali perkembangan anak. Yang ketiga, luangkan waktu bersama. Ini saya mau share pengalaman saya. Kalau Anda bicara luangkan waktu bersama, ya, maka artinya adalah Anda benar punya waktu untuk anak Anda. Apa yang disebut waktu? Banyak orang tua ketika lagi sibuk, lagi kerja, lagi makan, lagi nonton, tiba-tiba anak datang, interupsi. Misalnya, Papi, mau nanya dong. Mami, mau ini dong. Apa yang terjadi? Kebanyakan dari kita mengatakan apa? Nanti. Ini lagi ini ya. Nah, dari kecil saya belajar bahwa apa artinya totalitas. Maka ketika saya memberikan waktu, maka saya harus benar-benar memberikan waktu yang total. Caranya gimana? Saya hentikan semua kegiatan saya. Kalau saya nonton, saya post, saya kerja saya ini, kecuali ketika saya webinar. Kalau saya webinar, saya cuman kasih tanda, ya, tulisan, misalnya, saya butuh waktu setelah webinar selesai. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak memahami bahwa yang selama mereka melihat adalah orang tua saya memberikan waktu yang luar biasa. Dia berani menghentikan semua kegiatannya. Bahkan dalam satu acara, benar ingat banget, saya pernah komit kalau anak-anak saya tampil, saya harus hadir. Dan suatu hari istri saya lupa ngasih tahu. Dan hari itu saya ada meeting. Saya harus ada meeting dengan klien. Nah, saya cuma bilang di WA, boleh tidak saya undur menjadi jam 1 siang, karena saya harus hadirin acara anak saya tampil. Ada yang terima, ada yang nggak terima. Yang nggak terima bilang, nggak bisa Pak, saya tetap bisa hari ini. Nah, kalau gitu boleh nggak ganti hari? Nggak boleh juga. Sudah kalau gitu, ya mohon maaf Pak. Dan sampai ada kata-kata, Bapak ini gimana sih nggak profesional? Bapak nggak takut kehilangan klien? Saya cuma balas, saya memang takut kehilangan klien, tapi saya lebih takut kehilangan anak. Jadi daripada saya kehilangan anak, mendingan saya kehilangan klien. Nggak apa-apa kata saya. Toh saya tidak sengaja, tapi itu udah komitmen saya. Nah, lalu kita yang keempat, fokus pada pola tingkah laku. Berikan konsekuensi yang logis. Artinya apa?
Kalau Anda tahu punishment and reward, sebenarnya reward dan konsekuensi. Anak tidak perlu dihukum, tapi hanya perlu diajarkan bertanggung jawab, menjalankan konsekuensi dari sebuah perbuatannya. Contoh, ketika anak saya nggak bangun setengah 6, maka dia nggak sekolah, jam 8 dia baru bangun, dia sudah cukup menerima hukuman. Yaitu apa? Dia tidak masuk hari itu. Entah itu hari itu ada ulangan atau tidak, itu sudah hukuman buat dia. Tapi setelah kita pulang, kita ajak ngobrol, kita ajak bicara bahwa itulah konsekuensi yang harus kamu tanggung. Kita berani ajak anak kita diskusi dan negosiasi, ya, sehingga muncul kesepakatan. Kita ciptakan komunikasi efektif, ya, jangan komunikasi yang basa-basi. Dan yang paling terakhir, berikan cinta tanpa syarat, Bapak Ibu. Cinta tanpa syarat, seperti tadi saya bilang, kalau memang Anda mencintai, cintailah anak-anak dengan syarat, tanpa syarat. Jangan cuma gara-gara kepentingan Anda. Anda tidak berani melepaskan dia cuma gara-gara Anda malu. Anda marah sama dia cuma gara-gara Anda malu, gara-gara nilai ulangan jelek. Saya belajar dari kecil, saya belajar dari anak saya sejak kecil, ketika anak-anak saya dapat nilai berapapun, saya selalu bilang bagus, bahkan saya peluk, saya tanda tangan dan saya kasih bintang, dan saya pangku, dan saya cuma katakan, kenapa kamu dapat jelek? Kenapa kamu dapat 30? Dan anak saya cuma jawab, saya nggak bisa, Papi. Oke, kenapa kamu nggak bisa? Karena saya nggak tahu jawabannya. Iya, kenapa kamu nggak tahu jawabannya? Kamu belajar atau tidak? Enggak, saya nggak belajar. Nah, Bapak Ibu, perhatikan saya. Ketika anak tidak belajar, apa yang terjadi pada orang tua? Orang tua mencecer kenapa tidak belajar. Kenapa kamu nggak belajar, nak? Kan kamu harus belajar. Kamu tahu kan tugas kamu. Kamu tahu tugas kamu belajar. Orang tua tugasnya adalah mencari uang. Nah, kalau kamu tapi cari uang kamu nggak belajar, lalu gimana? Nah, yang sering terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Padahal ketika anak sudah bilang, saya tidak belajar, Papi, karena saya main misalnya. Kenapa kamu nggak belajar? Karena saya main, karena saya nonton TV, karena saya main game dan sebagainya. Ketika mereka sudah menyebutkan alasannya, enough, cukup. Jangan mundur lagi ke belakang. Kalau Anda mundur ke belakang, Anda tidak menciptakan anak-anak yang kreatif. Maka sambil saya pangku, saya peluk, saya cuma begini, oke, kamu main ya? Oke, nggak apa-apa kamu main. Sekarang Papi tanya, kalau kamu belajar, ulangan ini, lain kali ada ulangan lagi, belajar mata pelajaran ini, kira-kira kamu dapat berapa? Dan dia membayangkan, kira-kira berapa ya? Berapa ya, Tapi? Atas, bayangin aja angkanya. Mau 70, 80, 90, 100, terserah. Kamu yang menentukan. Maka tiba-tiba dia mikir, atau dia bilang, 80, Papi. Oke, good. Ya udah. Berarti nanti kalau kamu belajar nilainya 80 ya? Ya, udah, tos, main lagi. Bapak Ibu, yang saya ajarkan pada anak adalah visioner, menjadi seorang yang visioner. Jangan melihat ke depan, tapi lihat ke depan. Kesalahan sudah cukup, enough, jangan dibongkar-bongkar. Selebihnya, mau ngapain ke depannya? Kita mau ciptakan apa ke depannya? Mau diapain? Langkah berikutnya apa? Gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ya. Dan ini yang terakhir. Bagaimana sebenarnya menjadi orang tua yang berkarakter? Nah, dari pembelajaran yang saya dapatkan, maka kita perlu menjadi orang tua yang berkarakter. Apa sih berkarakter itu? Memainkan peran. Nah, di dalam hal ini ada 5 peran. Ya, leader, mentor, coach, counselor, dan yang paling terakhir buddy. Ya. Kita bisa lihat satu-satu sebagai slide akhir. Leader, mentor, dan coach. Leader, bagaimana kita membimbing anak dan mengajarkan mereka mencapai apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan dari anak-anak? Bukan soal kita ingin mereka jadi dokter, jadi orang hebat, bukan. Yang kita inginkan adalah mereka mengerti nilai kehidupan universal. Mereka mengerti etika dan moral. Mereka mengerti kebiasaan-kebiasaan positif. Mereka mengerti kedisiplinan, kasih, gaya belajar, dan lain-lain. Itu yang kita bimbing. Untuk mereka menjadi manusia minimal taat, bisa beriman, beragama, dan sebagainya, bahkan mengerti bagaimana cara menolong orang lain. Bagaimana menjadi mentor? Nah, kita menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, sesuai minat, kemampuan, dan tahap perkembangan mereka. Sebagai coach, kita membimbing dan menemani anak kita menuju apa yang mereka harapkan yang diharapkan dalam tahapan belajar atau impian. Maka kita sebagai coach harus menghantar mereka sampai pada impian mereka terwujud. Ya, dan jangan banding-bandingkan impian satu dengan yang lain. Kok impian kamu cuma jadi ini? Atau misalnya, impian kamu cuma jadi YouTuber? Atau masa kamu mau jadi chef? Nggak dapat.
Setiap anak punya impian, pasti dia punya passion. Selama dia punya passion, bersyukurlah kalau anak Anda masih punya impian. Ini lumayan sulit menjadi seorang konselor. Bagaimana menjadi tempat curhat, curcol, keluh kesah anak. Disinilah orang tua dituntut peka akan apa yang menjadi kendala atau kesulitan mereka tanpa harus mereka membuat mereka tergantung. Dan yang paling terakhir, belajar mengenal dan memahami karakter, kebiasaan, sikap, sifat, kesukaan, bahkan mengetahui pola pengasuhan berdasarkan pertumbuhan anak. Menjadi buddy. Menjadi buddy adalah menciptakan profiling tentang anak. Kalau Anda sendiri tidak mengenal profil anak Anda masing-masing, bagaimana mungkin Anda dapat membimbing mereka? Anda mungkin hebat membimbing ratusan karyawan, ratusan anak buah, tapi ketika Anda tidak mengenal profil anak Anda sendiri, masih dapatkah Anda disebut orang yang hebat? Nah, untuk itu, karena ini sebagai gambaran saja, maka inilah yang harus kita lakukan, bagaimana menjadi orang tua yang berkarakter. Nah, demikian kira-kira dalam sesi kali ini yang dapat saya bagikan. Mohon maaf atas ketersendatan sinyal atau internet jaringan pada siang hari ini. Demikian Bu Hera. Ya, terima kasih Pak Rizal. Dalam sekali yang pengalaman Bapak yang Bapak bagikan siang ini ya. Udah banyak sekali teman-teman yang mengajukan pertanyaan nih Pak. Kita langsung aja ya Pak ke sesi pertanyaan ya. Boleh Bu, terima kasih. Cuma mungkin teman-teman ini waktunya kita minta agak mundur sedikit ya, karena tadi ada kendala teknis. Kita mungkin akan menambah beberapa waktu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, masa transisi anak-anak kadang terabaikan di sisi mental dan psikologis dari asuhan orang tuanya, karena orang tua belum tahu cara mengasuh. Apakah benar Pak Zrizal? Ya, oke, terima kasih. Pada dasarnya kalau dibilang orang tua tidak tahu cara mengasuh, ya, karena pada dasarnya begini. Kalau ditanya, kalau saya tanya pada orang tua, apakah ada anak yang malas belajar? Apakah ada anak yang bandel? Apakah ada anak yang keras kepala? Jawabannya tidak ada. Yang ada adalah orang tua yang keras kepala, orang tua yang bandel, dan orang tua yang malas belajar. Nah, jadi kenapa tidak tahu? Karena memang malas belajar. Dan kenapa malas belajar? Banyak faktornya. Itu tadi seperti saya bilang, tiba-tiba nikah udah punya anak. Dan akhirnya nggak tahu mesti bagaimana. Bahkan nggak bertanya pada ahli, nggak belajar, dan sebagainya. Akhirnya begitu saja. Ya udahlah, bagaimana kita mendidik anak berdasarkan intuisi kita, berdasarkan feeling kita, berdasarkan kebiasaan kita. Ya sudah, itu yang terjadi. Sehingga masa transisi mereka kadang-kadang banyak yang terabaikan. Gitu Bu Hera. Gitu ya Pak. Nah, ini ada berikutnya. Keponakan saya anak tipe 2, sudah tahu maunya apa, sehingga dia merasa tidak perlu ikut sekolah yang dengan kurikulum nasional. Sebagai orang tua, apakah selalu harus mengikuti maunya ya Pak? Padahal ada keterbatasan dana. Nah ya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Iya, memang ini yang menjadi kendala. Setiap anak ketika dia sadar bahwa dia sudah sampai di level tertentu, pasti dia akan tahu bahwa sekolah yang diberikan kepada dia tidak membuat dia maju. Dia tahu mana sekolah yang tepat. Betul ya? Nah, tapi kadang-kadang ada kendala dana. Bahwa untuk sampai ke sekolah di mana tempat tujuanmu itu yang kamu inginkan, saya terkendala pada dana. Nah, pertanyaannya kembali kepada keputusan orang tua. Ya, hanya ada dua pilihan kalau menurut saya. Memberi pengertian, pemahaman kepada anak, ya, lalu kemudian mencari alternatif lain supaya anak ketika di sekolah tidak dapat seperti yang diharapkan, minimal dia punya komunitas yang sesuai, gitu. Atau yang kedua, Anda bisa saja mengusahakan uang itu dari mana saja untuk bisa memenuhi apa yang anak inginkan. Nah, jadi keputusannya kembali kepada orang tua masing-masing, gitu. Tidak ada mana yang paling tepat. Kalau memang Anda rasa, ya udah saya mau ngutang, saya mau cari ini ya. Kalau ibaratnya zaman dulu orang tua dulu sekolahin anak tuh gali lubang tutup lubang. Nah, sekarang tergantung bagi Anda. Kalau memang dia tidak dapat sekolahnya, minimal carikan komunitas.
yang sesuai dengan level pemahaman atau level kepintaran atau level dari minat anak Anda sendiri. Itu. Baik, Begitu, Bu. komunitas membantu ya Pak, mau mengembangkan. Sangat membantu, ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya nih teman-teman, terima kasih ya udah banyak mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana cara sebagai orang tua tahu bahwa ada urusan internal dalam dirinya yang belum selesai, yang berdampak pada anaknya, dan apa cara efektif untuk bisa healing? Ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa ada urusan internal dari anak? Bapak Ibu, sederhana aja. Mungkin Anda akan bilang begini, Pak, kok nilai anak 30, 50 Bapak bilang bagus sih Pak? Terus Bapak tanda tangan. Penelitian saya mengatakan demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ketika anak kita ajarin untuk jujur, pertanyaan saya, ada ada ilmu untuk jujur? Ada ada ilmunya untuk membuat anak jujur? Nggak ada. Pengen tahu saya bagaimana cara ilmu untuk jujur. Yang ada cuma nasihat untuk jujur. Hukuman untuk membuat anak jujur. Tapi kenyataannya banyak anak tidak dapat jujur gara-gara apa? Dia ajarin jujur, tapi ketika orang tua dapat telepon bilang, Bapak nggak ada. Otomatis nggak jadi jujur lagi. Nah, yang saya perhatikan adalah modeling, role model. Yang kedua dari role model ini mereka lihat ekspresi. Maka perhatikan. Ketika anak dapat ulangan jelek, maka dia akan beritahukan kepada orang tua pertama kali. Ini kisah pertama kali ya. Dia cuma bilang gini, Bu, ini ulangan saya. Dapat berapa? Dapat 30. Maka tergantung ekspresi pertama. Kalau ekspresi ibunya pertama kali, hah? 30? Aduh nak, kamu bikin malu orang tua. Kenapa bisa dapat segini? Kenapa dapat jelek nak? Kira-kira besok-besok dia akan jujur gak? Gak akan. Besok-besok dia akan punya ide untuk apa? Masukin tanda tangan, ngumpetin kertas ulangan, atau bilang tidak ada ulangan dibagiin. Nah, dari hal itu aja kita tahu bahwa ketidakjujuran muncul dari sebuah perilaku yang kita ciptakan. Itu apa? Emosional yang tidak terkendali. Maka, kalau Bapak Ibu bilang begini, Pak, kok anak saya nggak nurut ya Pak? Kok anak saya keras kepala? Tidak ada satupun di dunia ini Tuhan menciptakan manusia yang keras kepala, tidak jujur, nakal dan sebagainya. Semua yang Anda lihat dari diri anak Anda adalah efek dari sebuah luka, efek dari perilaku kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Semuanya itu terjadi. Jadi efek, side effect, mereka tidak jujur, mereka malas, mereka keras kepala, bahkan mereka perfeksionis. Bahkan lihat diri Anda sekarang sendiri. Anda disiplin, Anda perfeksionis, bahkan ketika ada orang minum gelas Anda marah. Itu bagian dari luka batin. Anda apa-apa harus sempurna, itu bagian dari luka batin. Masalahnya, bagus atau jelek, tergantung. Kalau perfeksionis Anda masih dapat toleransi ketika ada yang mengubah posisi gelas Anda, dan Anda tidak marah, bagus perfeksionis Anda. Tapi cuma gara-gara perfeksionis Anda memunculkan gelas itu disingkirkan, gelas itu dipindah dan kemudian Anda marah dan merusak relasi, itu yang disebut luka batin tak tersembuhkan. Jadi jangan lihat perbuatannya. Perfeksionis jelek Pak, enggak. Disiplin jelek, enggak. Gitu. Keras kepala jelek, enggak. Saya bilang, kalau anak Anda enggak keras kepala, maka dia akan mudah digondol orang lain setiap hari. Dia akan ngikutin semua orang lain ngomong, nak kamu makan permen ya, iya, ini narkoba nak, ya. Bagi saya keras kepala itu sebutan saja. Padahal anak ini, orang-orang keras kepala adalah anak-anak yang punya prinsip dalam hidupnya. A, B, B. Titik. Tergantung kita yang mau ngasih labelnya, mau ngasih label keras kepala atau mau ngasih label anak saya punya prinsip. Saya bersyukur anak saya disebut anak keras kepala, nggak apa-apa. Ketika dia ngeluh, Pi, kok saya dikatain keras kepala? Nggak apa-apa, semua orang boleh mengatakan kamu apapun, tapi kamu pilih sendiri kata-katanya. Kamu adalah orang punya prinsip, sehingga kamu tidak mudah dibujuk rayu oleh apapun, karena kamu butuh pertimbangan. Apakah itu jelek? Enggak. Tapi kalau prinsipnya dia sampai menimbulkan relasi hancur, sampai membuat relasi pecah, itu baru kita lihat bahwa ini menghancurkan, mendestruktif, dan inilah luka batin.
Iya, iya. Nah, dari hasil luka batin itulah banyak sifat-sifat yang muncul. Jadi, bagaimana kita tahu anak kita punya sesuatu di dalam dia? Lihat saja. Kalau sampai menimbulkan gejolak atau gangguan relasi, berarti ini yang terjadi. Relasi antara saya dengan anak mulai terganggu, inilah gangguannya. Berarti ada sesuatu pada anak saya. Kuncinya cuma satu, Ibu Bapak, kenali anak Anda. Baik, Pak. Memprofiling itu mengenal anak, gitu Bu. Iya, aduh, ini seru banget nih. Jadi memberi makna baru ya, Pak. Kalau keras kepala berarti itu anak yang punya prinsip ya. Ya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Selanjutnya nih, Pak ya. Pertanyaan saya, bagaimana mendidik anak yang memiliki semangat musik yang tinggi, tetapi lebih suka musik gereja yang genjreng-genjreng, artinya yang berpegang main drum, dan sekeluarga kami jarang ke gereja Katolik. Bagaimana cara memberikan minat mengarah ke pertumbuhan secara Katolik? Terima kasih Pak atas bantuannya. Mungkin pertanyaan saya belum ini ya, Bang. Yang diinginkan, yang jadi pertanyaan dari ibu ini atau bapak ini maksudnya apa? Dia memiliki bagaimana mendidik anak yang memiliki semangat musik tinggi, tapi lebih suka musik gereja yang rame gitu kali ya Pak. Oke. Drum. Sedangkan keluarga ini jarang ke gereja Katolik. Oh, saya tahu. Saya paham kalau gitu. Oke, gini. Gini Bapak, Ibu Bapak yang bertanya. Pertanyaan saya adalah sekarang, kalau kita bicara agama, apa yang Anda inginkan? Anda inginkan anak Anda beriman atau anak Anda pintar main musiknya? Beriman itu banyak caranya. Ada yang baca kitab suci, ada yang berdoa, ada yang retret, ada yang berbuat baik, ada yang main musik, ada yang lewat musik, ada yang lewat musik keras, ada yang lewat musik main drum, ada yang lewat musik kontemplasi, ada yang beriman cuma gara-gara hening, ada yang beriman cuma gara-gara refleksi. Sekarang haruslah dilihat bahwa musik yang dimunculkan oleh anak Anda adalah sebuah sarana untuk membuat dia beriman. Syukur puji Tuhan, dia masih mau main musik meskipun dengan cara yang keras. Tapi kalau itu bisa membawa dia beriman, why not? Mengapa tidak? Mengapa kita mesti memaksakan? Nah, kamu pasti musik-musik yang bagus, yang slow, apalagi di gereja Katolik musiknya mesti yang megah, yang agung, yang ini. Kalau anak dapat lakukan ya syukur, tapi kalau enggak, apakah kita harus memasukkan keinginan kita? Anak boleh akhirnya ya udah saya turutin, saya ikuti main gitu. Dan tapi tiba-tiba dia hanya menjadi seorang pemain musik tapi tidak menjadi anak yang beriman. Pilihannya cuma di tangan Anda orang tua. Pilih salah satu. Mana yang lebih Anda inginkan? Itu poinnya, Bu. Gitu ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya Bapak Ibu tadi. Baik, kita melanjutkan yang berikutnya nih Pak. Ya. Bagaimana mengajarkan ke orang lain tentang toxic attitude? Karena yang banyak toxic adalah orang lain, misalnya kakek, nenek, dan pembantu rumah tangga. Atau bagaimana mengajarkan anak mampu menghadapi masalah toxic attitude dari orang lain? Ya. Terima kasih. Ya. Ini bagus banget pertanyaan ini, bagus banget. Ini juga pertanyaannya sesuai dengan tadi saya lihat di chat adalah bagaimana kalau anak dibina ditemani oleh babysitter, ya. Saya anggap itu sama. Jawabannya begini. Saya kerja, istri saya kerja. Saya babysitter 1, pembantu 1. Saya punya ilmu yang saya rintis, selalu saya kembangkan lewat kepada anak saya. Dan ketika saya tahu bahwa saya kerja, bahkan saya sering keluar kota, bahkan bisa berminggu-minggu, dan saya tahu istri saya juga kerja yang kadang pulang malam, maka apa yang saya lakukan? Saya tidak punya daya kecuali saya didik babysitter saya. Saya transfer knowledge-nya. Contoh, transfernya sederhana. Misalnya contoh, ketika saya ada di rumah, saya pengen tahu bagaimana cara dia memperlakukan anak saya. Ya, suatu hari, ketika anak saya siap sekolah, saya udah kasih tahu, Sus, kalau ngomong sama anak yang positif ya, seperti ini contohnya. Oh ya, oke, kok, ya udah. Suatu hari, ketika dia temenin anaknya sekolah, mau naikin bis sekolah, babysitter saya ngomong gini, Mikaela, belajar yang benar ya, lalu apa yang ibu guru katakan, ikutin.
Ya, terus berteman, main ya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, istirahat. Kalau bajunya ini diganti ya. Ya. Udah bagus kan? Bagus banget. Saya bilang, yes, saya berhasil. Tiba-tiba ditutup dengan kata terakhir. Jangan bandel ya. Ya ampun. Semua itu ditutup dengan satu kata, jangan bandel ya. Nah loh, hilang semuanya. Kenapa? Karena di konsep babysitter adalah kata bandel itu harus keluar. Jangan bandel ya. Nah, ketika itu terjadi, maka saya tegur, "Suster, itu salah kalau ngomong kayak gitu." Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu bahwa ketersediaan babysitter tidak mungkin membuat anak saya dijaga 24 jam. Kasihan aja, meskipun ber-10 juta juga stres dia. Maka saya juga tahu bahwa anak adalah tanggung jawab saya. Maka saya bilang begini, babysitter hanya menangani anak saya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tugas saya, orang tua. Kalau saya belum pulang, handle dulu. Gitu. Makanya sebisa mungkin dan saya bersyukur sama Tuhan. Puji Tuhan ya, saya dapat pekerjaan-pekerjaan yang membuat saya dapat menghandle mereka. Gitu. Ya, sehingga dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu anak ada sama saya. Dalam artian tidur bersama dengan saya. Jadi masih anak-anak usia SMP itu kita tidur berlima. Istri saya protes, ini anak-anak kenapa tidur dari kecil sampai sekarang nggak pindah-pindah. Kapan mereka pindahnya? Gampang. Mereka pemimpin, mereka memutuskan diri sendiri kapan mereka pindah. Maka saya bilang, kalian boleh pindah kalau kalian sudah memutuskan kalian ingin pindah. Maka ketika yang masuk SMA, yang paling gede masuk SMA, dia bilang, "Pai, saya pindah ya ke bawah." Silakan. Dan kalau dia tidur sendiri di bawah, pindah sendiri. Satu-satu pindah, karena tinggal yang ketiga kelas 6 SD. Lalu dia bilang kelas 6 SD, "Pi, aku pindah ya." "Enggak, kamu masih SD." Kenapa? Karena saya merasa sayang juga ada mainan, ya kan masih ada mainan anak kecil satu ini. Ya, saya cuma buat alasan supaya dia jangan pindah. Nanti kalau kamu SMP baru kamu pindah, gitu. Tapi setidaknya saya membuat anak mengambil keputusan sendiri. Nah, jadi cara satu-satunya Ibu Hera adalah kita mendidik mereka. Kalau nggak mampu, ya kita harus banyak mendengarkan apa yang anak katakan. Contoh, ketika kita pulang, sempatkan apa sih yang kamu diajarkan oleh pembantu, sama si mbak, sama si encus, apa opa, sama kakek, sama nenek, apa aja yang terjadi. Nah, biarkan anak bercerita, dan saat anak bercerita, jangan disanggah, jangan dipapahin. Meskipun anak nggak setuju, jangan marah di depan anak. Karena anak akan tahu, aduh pasti mbakku dimarahin nih, atau babysitterku, atau kakekku. Jangan, biarkan saja. Terima semua informasi itu sebagai data. Gitu. Nah, baru kemudian kita urus mana yang perlu diberitahu, mana yang perlu ditanganin. Nah, itu sih satu-satunya cara di zaman orang tua yang dua-duanya kerja. Gitu, Bu Hera. Oh, iya, Pak. Jadi mendidik anak untuk dia tahu dirinya adalah pemimpin yang harus memutuskan sendiri ya, Pak? Iya, betul. Iya, benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak, dari Ruli Baskara. Mohon dijelaskan 5 fungsi orang tua tadi. Apakah dilakukan di waktu yang berbeda dan seperti apa prakteknya? Kapan saatnya jadi leader, kapan jadi mentor, dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Ruli. Nanti kan file ini akan saya bagikan kepada Anda semua. Anda bisa baca, ada keterangannya di sana. Nah, kalau pertanyaannya kapan, maka berdasarkan keterangan yang saya tulis tadi. Ketika Anda melihat anak melanggar nilai universal kejujuran, maka sebenarnya Anda harus jadi leader. Gitu. Tapi ketika anak misalnya, duh, Pak, saya bingung nih, saya mesti ambil jurusan apa ya SMA? Nah, pasti Anda akan berusaha menjadi coach. Ya, dan ketika mereka mengerjakan apapun, misalnya mengerjakan prakarya, pekerjaan hobi dan sebagainya, Anda bisa jadi mentor. Anda bisa ngeliat, coba, Papa lihat, kamu bisa tidak ngelakuinnya. Nah, itu saat jadi mentor. Nah, kapan jadi konselor? Ketika mereka mulai berkeluh kesah. Aduh, guruku tuh begini. Aduh, temanku tuh begini. Ada mulai remaja. Aduh, saya punya pacar kayak gini. Nah, saat itulah menjadi seorang konselor. Kapan jadi mereka semua? Anda yang harus peka. Kapan itu terjadinya? Harus melihat kapan mereka butuhnya. Tapi yang paling utama Anda lihat tadi, dari seluruh gambar itu tadi hitam putih semuanya, tapi cuma satu yang berwarna, body. Sepanjang hidup Anda 24 jam,
sebenarnya Anda harus persembahkan bagaimana melihat anak Anda sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat yang tidak akan pernah Anda tinggal. Sebagai seorang sahabat yang mengerti bahwa bapaknya, ibunya adalah orang-orang yang mencintai mereka. Saya tidak peduli anak saya dapat berapapun, 0, berapa dapat 30 dan sebagainya. Tapi apa terjadi ketika saya tahu cara mendidik mereka, mengarahkan mereka sampai hari ini, saya puji Tuhan, anak-anak masuk ke sekolah manapun, bahkan masuk universitas, saya tidak pernah bayar uang pangkal. Karena selalu mereka yang menjadi juara, mereka yang mengusahakan. Pernahkah saya teriak mereka belajar? Nggak pernah sama sekali. Pernahkah saya marah? Nggak pernah sama sekali. Mereka punya kesadaran sendiri. Ketika tidak bisa kimia, mereka belajar jam 4 pagi, bangun jam 4 pagi untuk belajar kimia. Saya nyuruh pun nggak pernah. Mereka dapat nilai jelek pun, mereka yang nangis. Saya cuma bilang, mengapa kamu nangis? Aku mati-matian belajar cuma dapat 30. Alah, cuma 30 aja, masih untung dapat nilai. Dan selebihnya bagaimana kita menjadi konselor buat mereka saat itu. Dan saat jadi konselor, kita tahu di titik mana kita tiba-tiba dalam hitungan jam, kita bisa berubah menjadi coach buat mereka. Nah, ini permainan Pak Ruli, ini permainan intuisi. Kita yang dapat melihat kapan saya jadi coach, kapan saya jadi leader, kapan saya jadi ini. Itu intuisi dan butuh latihan. Itu dia poinnya, Bu Hera. Oh ya Pak, aduh, bagus banget Pak. Jadi tadi kapanpun itu anak adalah sahabat yang tidak akan pernah kita tinggal ya Pak. Aduh, ini jawaban Bapak bikin terharu saya. Iya, sehingga jadi anak-anak itu kan merasa bahwa apa? Wah, luar biasa. Kemanapun saya pergi ada orang tua saya. Nah, satu hal Bu Hera, yang saya mau katakan bahwa kenapa anak saya hari ini mati-matian dia bekerja, dia belajar. Ketika suatu hari anak saya pertama dapat 0, dan ketika kita makan malam bersama, tiba-tiba anak saya yang pertama nanya begini, "Papi, kenapa saya dapat 0, Papi nggak marah? Kami dapat 30, kami dapat jelek ulangan. Kenapa Papi nggak pernah marah sama sekali? Nggak pernah menunjukkan Papi marah. Tapi bahkan begitu tertawanya, Papi tanda tangan, dan bahkan guru-guru bertanya, Papimu ini tahu apa enggak sih nilai?" Kayak gitu. Masa 30 bilang bagus, saya tulis lagi, excellent, gitu. Maka jawaban saya sederhana. Saya sebut nama anak saya, Mikaela Rafaela Gabriela. Kamu mau dapat 30, dapat 10, dapat 100, saya tetap mencintai kalian. Kamu mau sekolah, mau jadi pengangguran, saya tetap mencintai kalian. Kamu setelah kuliah, kamu mau jadi orang baik, jadi orang jahat, saya tetap mencintai kalian. Kenapa, Papi? Karena saya mencintaimu bukan karena prestasimu. Saya mencintaimu bukan karena apa yang kamu perbuat. Saya mencintaimu karena kamu bagian dari hidup saya. Kamu begitu berartinya buat saya. Titik. Kalian berarti buat saya dan kalian bagian dari hidup saya. Titik. Kalian berbuat apapun, saya tetap bangga, saya tetap cinta. Cinta saya tanpa syarat. Mendengar itu, itulah yang membuat anak saya merasa dicintai dan dihargai. Sehingga hari ini mereka duduk tenang di atas pesawat mereka untuk melakukan apapun. Karena mereka tahu akan dihantar oleh Papi menuju impian mereka. Itu poinnya. Iya Pak, aduh itu bagus banget Pak. Saya mendengar ini sebagai orang tua jadi, aduh kayaknya penuh hati saya gitu untuk mencintai anak saya. Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Ya. Ada berikutnya pertanyaannya, anak saya umur 5 tahun. Apakah semua keinginannya harus dituruti? Kalau tidak, bagaimana cara menolaknya? Ini dari Pak Ari Bowo. Nah, Pak Ari, saya mau tanya dulu nih kalau Pak Arinya ada di sini. Keinginan apa yang diinginkan oleh anak Bapak? Maksudnya Bapak tuh semua keinginan. Apakah hari ini anak Bapak 5 tahun tuh ingin kawin juga, Pak? Atau ingin mobil? Atau ingin motor? Nah, bingung juga kan saya. Nah, kriteria semua ingin dipenuhi itu seperti apa, Pak? Batasannya. Kalau mungkin Pak Ari boleh dapat bicara di sini. Oh ya, Pak Ari Bowo silakan membuka mic-nya. Baik, terima kasih. Halo, Pak Ari. Pak Rizal. Iya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Apa yang Bapak maksudnya gimana nih, Pak? Dia ingin apa nih, Pak? Iya. Mohon maaf, Pak. Jadi anak saya tuh ingin main gitu. Main atau ingin mainan. Tapi kan mainannya itu kadang-kadang
yang belum pas untuk dia seperti itu, tapi pengen gitu. Misalnya Itu apa bagaimana permainan aja? yang belum pas, Pak? Contohnya main Lego yang lebih detail gitu, Pak. Oke. Kan butuh Baik. ketelitian yang ini. Ya, baik. Saya ngerti pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Saya berbagi pengalaman. Ketika anak saya usia 2 tahun, saya langganan kabel TV dan saya putarkan Disney Channel. Tahu apa yang terjadi? Istri saya ngomel-ngomel. Woi, itu bahasa Inggris. Mana mungkin anak 2 tahun nonton kayak gitu bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Dan saya bilang, justru mereka nggak ngerti bagus. Kenapa? Karena pada saat mereka nonton, mereka tidak perlu mengerti. Mereka hanya perlu menikmati. Dan semua perkataan bahasa Inggris yang mereka tidak mengerti, itu masuk ke serap di dalam otak mereka. Karena anak-anak punya otak spon yang sangat luar biasa. Satu hari aja bisa menampung 50.000 kata. Jadi, masukkan semuanya. Kenapa? Anggap aja otak anak kita bagikan kalau kita punya rumah, satu ruangan besar yang namanya gudang. Simpan semua peralatan, TV baru, kulkas baru, lukisan baru, semua simpan. Kapan dipakainya? Kalau dibutuhkan. Demikian juga anak-anak. Ketika kita masukin semuanya, kapan munculnya? Dibutuhkan dia timbul. Nah, ketika Bapak bilang, anak saya mau main Lego yang lebih rumit. Pak, kasih. Kenapa? Karena menurut kita dan menurut anak berbeda. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali berpikir pola pikir kita transfer ke dalam pola pikir anak. Biarkan anak menemukan jalannya sendiri. Ketika dikasih Lego yang lebih rumit dan ternyata dia tidak dapat ngatasin, biarkan dia berjuang. Bahwa setiap permainan nggak harus diselesaikan. Kadang-kadang saya ngeliat orang tua beli permainan untuk anaknya yang bisa main, orang tuanya penasaran. Besok orang tuanya nyelesain. Tinggal bilang, papi udah bikin tuh Lego kamu, udah jadi. Bilang apa? Anaknya stres. Anaknya bilang, bapak gue gila kali ya. Gitu. Dan bayangkan, betapa banyak pekerjaan-pekerjaan anak yang harus dilakukan oleh anak, kita yang handle. Nggak usah heran kalau besok anak Anda tidak mandiri, kalau besok anak Anda tidak bisa mengambil keputusan, kalau besok anak Anda tidak bilang, gimana nih, saya mau ini. Bahkan yang perempuan, saya menikah sama siapa ya? Anda tahu kenapa banyak anak-anak gadis sekarang tidak bisa menikah? Karena kita terlalu lama jadi toxic parent, apa-apa kita paksakan ke dalam diri mereka. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bahkan saya ketemu kemarin, anak teman saya, anaknya umur 20 semester 5, pacaran nggak boleh. Nonton sama pacarnya nggak boleh. Saya bilang mau sampai kapan? Tunggu dia dewasa. Oke, saya tanya, kapan usia dewasa itu? Diam. Begitu saya gali, saya bilang ini, kamu bukan nggak memperbolehkan anakmu cuma gara-gara takut hamil. Bukan, kamu takut kehilangan anak. Nangis tuh teman saya. Iya, karena saya kan didik dari kecil, semua dari ini. Semua kan saya lakukan buat dia. Buset, itu bukan anak kamu. Itu anak Tuhan yang dititipin. Nah, jadi Pak Ari kembali lagi, ketika memang dia merasa mau, biarkan, berikan. Justru dari situ Mbak Ari akan bahagia melihat dia sampai di mana anak ini berusaha. Ketika dia gagal, apa yang dilakukan? Ketika berhasil, apa yang dilakukan? Dari situ Pak Ari dapat memprofiling anak Bapak secara karakter. Begitu Pak Ari. Baik. Gimana Pak Ari? Terima kasih banyak Pak pencerahannya. Oke, kecuali Legonya mahal ya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Rizal. Iya, nah, kayak gitu. Ya, Bu Hera. Ya. Aduh, makasih. Ini banyak banget pertanyaan teman-teman. Terima kasih untuk antusiasnya ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi karena keterbatasan waktu kita ya teman-teman, ini satu pertanyaan terakhir ya Pak Rizal ya. Ya. Kayaknya nih webinar berikutnya tahun depan khusus webinar lanjutan Pak Rizal nih kayaknya. Terus cuma jawab pertanyaan gitu ya. Sambungan pertanyaan tahun sebelumnya. Ya. Anaknya udah gede sebentar. Iya, seru banget sih. Satu lagi Pak, ini pertanyaan terakhir teman-teman. Mohon pencerahan, anak saya termasuk dalam tipe ke-1, merasa tidak ada bakat,
tidak ada yang mau berteman dengan dia. Anaknya juga diem. Kalau nggak ditanya, nggak akan bicara, pendiam dan pasif. Saya mesti bagaimana ya Pak? Wah, ini masalah saya juga nih Pak. Ya, Ingin oke. mendengar. Ibu Bapak, banyak kasus di mana keluarga-keluarga mengalami anaknya adalah level 1, yang pendiam, ya kan, yang merasa diri nggak berguna dan sebagainya. Nah, yang saya pelajari adalah gini, orang tua selalu cari cara jalan agar anaknya itu dapat berubah. Padahal yang sebenarnya saya ingin katakan adalah, kenapa sih nggak orang tua dulu memulai untuk menjadi teman atau buddy justru di saat anaknya mengalami seperti ini? Percayalah Bapak Ibu, anak-anak Anda tidak butuh pendapat tetangga, om, tante, bibi, paman, kakek, nenek. Mereka hanya butuh pendapat Anda. Mereka hanya butuh kehadiran Anda. Mereka hanya butuh pertemanan Anda. Mereka hanya butuh penerimaan Anda. Mereka hanya butuh pujian, cinta dari Anda. Ngapain Anda pusing cari jalan bagaimana anak Anda bisa berubah? Percayalah, ketika Anda mengasihinya tanpa syarat, lihat anak Anda pasti berubah. Ketika Anda mau belajar bagaimana menjadi orang tua, pasti anak Anda akan berubah. Ketika Anda belajar bagaimana cara mendampingi anak-anak seperti ini, pasti anak-anak akan berubah. Saya belajar satu hal, bagaimana saya sekarang mendampingi anak-anak muda, bahkan saya mendampingi orang tua untuk punya anak-anak yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Saya punya kasus satu hal, 2 SMA di tahun 90-an, tahun 90-an, 80-an menjelang 90-an bahkan, waktu saya masih SMA menjelang 90-an. Kelas 2 SMA, saya bisa nyetir mobil, tol Jagorawi waktu itu, cuma tol Jagorawi dan gelap. Ya, tidak ada jalan penerangan. Jam 2 pagi saya pulang dari pesta, ban mobil saya gembos. Saya bukan tidak bisa ganti dengan ban serep, saya dapat, tapi saya ingat 3 hari yang lalu saya pakai mobil papi saya, ban itu pecah. Dan ketika papi saya bilang, "Bawa ke bengkel, langsung ditambal." Dan saya sebagai anak bilang apa? Entar. Apa yang terjadi? Saya dapat getahnya. Hari ketiga saya pakai, ban berikutnya pecah. Maka saya nggak punya ban serep dong. Maka saya cuma diam. Dan saya berdoa jam 2 pagi, Ibu Bapak, tahun menjelang 90-an. Saya cuma berdoa, aduh Tuhan, ini kalau ada mobil berhenti, saya disuruh turun, saya dirampok, habis saya ini. Ya udahlah, terserah deh mobil mau diambil, yang penting saya hidup. Itu sepanjang menit saya mulai berdoa dan saya ngeliat kaca spion. Mobil lewat. Ada lampu lewat. Aduh, saya berdoa aman. Tapi saya bilang, sampai kapan saya terjebak di sini? Nah, apalagi zaman dulu, nggak ada yang namanya derek rutin. Dan saya nggak tahu lagi, zaman dulu kan nggak ada handphone juga. Bagaimana caranya? Tiba-tiba di belakang saya ada mobil sorot lampu. Berhenti persis di depan saya. Di belakang saya. Kaget saya langsung. Hah? Ada mobil? Mati saya. Dan begitu saya lihat dari kaca, yang turun anak muda gondrong, rambutnya sambil ngerokok. Dan saat itu saya bilang, udah tamat hidup saya. Dan nggak lama kemudian dia ketok pintu kaca saya. Dan saat itu saya juga lagi ngerokok di mobil. Dia ketok, saya buka sedikit. Dia tanya, kenapa mobilnya? Nah, hati saya hancur deh saya nih. Mogok. Kenapa? Bannya kempes. Ya udah ganti. Nggak bisa. Langsung dia bilang, turun. Wah, saat itu saya langsung merasa, yaudah deh, pasrah deh. Dan saat saya turun, saya ngeliat, buset, nih orang tinggi amat ya. Begitu turun langsung dilihat, kenapa nggak bisa diganti? Lu nggak bisa ganti mau ban? Bukan, ban serep saya juga pecah. Oh, dia cuma, lalu dia tarik saya ke mobilnya. Dia bilang gini, mobil kita beda ya, jadi bannya beda. Dan itu saya, kenapa dia nunjukin mobilnya? Terus kenapa saya bilang gini? Dia cuma bilang gini, derek ini nggak lewat setiap jam. Jadi gini, gua temenin lu duduk di sini, di pinggir tol, sampai kita lihat kapan derek ini datang. Bapak Ibu, jam 2 pagi, saya ditemenin anak muda, orang asing, ngobrol bersama saya, merokok. Dan jam 4 pagi, mobil derek datang. Peristiwa itu berkesan dalam hidup saya. Saya merasa ketika saya ketakutan, nggak ada satupun yang mau menemani saya. Dan Tuhan membuktikan, saya ditemani jam 2 pagi oleh orang asing. Dan di situ saya berjanji, tidak boleh satupun anak saya ditemani orang asing. Anak saya harus saya yang menemani.
saya harus dampingi dia supaya dia tenang jiwanya, supaya dia sampai pada tujuan akhirnya. Dan itu yang membuat saya berikrar bahwa saya harus memberikan yang terbaik buat anak-anak saya, dan saya harus membantu banyak orang tua bagaimana menemani anaknya. Itulah sharing saya yang mungkin bisa menjadi sebagai sharing terakhir yang dapat membuat ibu bapak mengerti mengapa saya bukan bercita-cita, tapi saya punya keprihatinan dan sampai akhirnya Tuhan mewujudkan. Setelah 5 tahun saya punya cita-cita, baru tahun 2020 ini saya baru membangun, mendapat izin. Ibaratnya ada orang yang berkenan ikut dalam komunitas sekolah orang tua. Dari pengalaman mereka cuma bilang, ternyata yang berubah bukan anak saya, Pak, yang berubah saya. Persis itulah tujuannya sekolah orang tua. Bukan saya mendidik Anda menjadi pemadam kebakaran. Kalau kebakaran baru ini cara yang semprot, bukan. Saya justru mendidik Anda menjadi orang yang dapat mengatasi supaya tidak terjadi kebakaran. Itu Bu Hera. Oh, Pak, terima kasih sekali Pak. Jawabannya sangat dalam ya, sangat berharga semua. Terima kasih Pak Rizal untuk sharingnya. Ya, sama-sama Bu Hera. Teman-teman di sini kayaknya nggak bisa berkata-kata lagi nih. Kayaknya kita jadi segera pengen belajar jadi orang tua yang baik nih Pak. Ya, puji Tuhan. Bisa bergabung dengan Bapak di kelas orang tua, mungkin Bapak ada info atau websitenya atau apa yang mungkin Bapak bisa bagikan, mungkin siapa tahu ada orang tua yang ingin belajar juga Pak. Ya, karena memang ini kan baru dimulai, kalau nggak salah baru dimulai 1 bulan. Dan yang jumlah yang baru ikut baru sekitar, yang mendaftar di WA ada, tapi yang benar-benar ikut murni, yang ikut rajin, yang mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya, itu sekitar 12-14 orang. Nah, jadi bagi yang ingin, silakan aja menghubungi WA saya, gitu. Sederhana, saya cuma ingin, nggak ada tuntutan apapun. Bahkan ada orang tua nanya gini, Pak, ini sekolah kapan lulusnya Pak ya? Saya cuma bilang begini, lulus atau tidaknya anak Anda yang menentukan. Kalau anak Anda sudah merasa nyaman dan dia merasa bersyukur dia punya orang tua seperti Anda sudah lulus dan Anda boleh mendirikan sekolah berikutnya. Karena Anda harus menjadi jejaring yang baru, Anda menjadi sel yang baru untuk bisa membantu banyak orang tua. Nah, itu dia poinnya saya sebenarnya, Bu. Iya, terima kasih Pak. Nanti mungkin untuk WA-nya Bapak akan... WA-nya nanti ada di lembaran materi saya, Bu, terakhir tadi. Oh, ada ya, Pak? Ya. Nanti buat yang ingin dapat mengisi form feedback, karena materi itu hanya akan dibagikan buat yang mengisi saran-saran form feedback, ya. Ya. Ini kalau tidak ada anak apa bisa ikutan? Boleh, Bu. Gitu. Oh gitu. Jadi, memang justru saya berharap ketika yang muda-muda mau ikutan, malah justru lebih bagus. Kenapa? Ketika nanti mereka menikah, mereka sudah siap, mereka sudah punya bekal. Baik, jadi udah belajar menjadi orang tua dulu ya Pak? Iya, gitu. Silakan, bebas kok. Yang namanya belajar kan kita belajar sama-sama. Baik, ya. Terima kasih Pak Riza. Ya, sama-sama Bu Hera, terima kasih. Kita mau mengakhiri webinar kita, teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang antusias sudah diberikan. Mudah-mudahan jawaban yang diberikan Pak Rizal dapat menjawab 1-2 pertanyaan yang diminta ya. Tapi kalau tidak silakan nanti untuk bergabung di sekolah orang tua. Ya. Sebentar, saya info berikutnya untuk ini. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, silahkan untuk mengirimkan ke email Effect, yaitu edu.id@gmail.com dengan menyebutkan nama dan hal yang ingin ditanyakan dan tahu acara ini dari mana. Gitu ya, siapa tahu nanti bisa dijawab di follow up berikutnya. Nah, silahkan teman-teman juga memberikan feedback, saran, dan masukan untuk acara kita hari ini dan untuk supaya kita lebih baik ke tahun depan ya. Dengan link feedback ini udah diinfo di admin di WAG, silahkan diisi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi atau nomor handphone Pak
Rizal tadi, silakan mengisi form ini karena ada nanti akan dikirimkan materinya bagi yang mengisi form feedback ini. Nah, next event kita belum memastikan tanggalnya, yang pasti di awal tahun Januari tahun depan ya teman-teman. Silakan ditunggu kabarnya. Teman-teman dapat melihat info-info kita berikutnya di WAG Sahabat FinEdu. Silakan bergabung di komunitas Sahabat FinEdu ini, dan juga di Telegram Sahabat FinEdu, juga follow Instagram kami di finedu.id, dan juga hari ini rekamannya nanti akan kita upload di YouTube FinEdu Indonesia. Begitu teman-teman. Mungkin untuk penutupnya Pak Rizal, silakan, mungkin ada penutup atau kesimpulan. Silakan untuk closing statement-nya. Ya, Ibu. Ibu, terima kasih. Ibu, Bapak, pertama-tama kita harus meyakinkan bahwa anak hanyalah sebuah sarana untuk membuat kita semakin matang menjadi manusia yang layak dan pantas disebut pemimpin. Tanpa anak pun sebenarnya kita mampu jadi pemimpin. Oleh karena itu, bersyukurlah yang boleh dapat titipan anak. Tapi juga bersyukurlah meskipun Anda sampai hari ini belum mendapatkan anak. Kenapa? Karena minimal tugas Anda jauh lebih ringan dari yang punya anak. Kita harus belajar melihat semua hal dari sisi yang positif. Kita harus belajar memaknai setiap kejadian, setiap peristiwa. Hanya dengan demikian, kita mampu menjadi manusia yang dapat diandalkan. Demikian juga anak-anak kita. Supaya mereka juga mampu melihat bahwa segala kehidupan itu baik adanya. Ajarkan mereka mendapatkan makna, cari maknanya, agar mereka tidak hanya mengeluh, tapi mereka tahu cara bersyukur, mereka tahu cara belajar, mereka tahu cara hidup yang benar. Itu sih, Bu Hera, yang dapat saya sampaikan sebagai akhir dari acara kita. Ya, terima kasih Pak Rizal untuk closing statement-nya. Kami juga dari IFEP mengucapkan terima kasih untuk sharing Bapak, waktu yang diberikan, dan juga pengalaman yang sangat berharga yang diberikan melalui webinar kita hari ini, dan kita mau mengirimkan sertifikat sebagai tanda terima kasih kami kepada Bapak dari IFEK dan komunitas IFEK ini kepada Pak Rizal ya. Nanti kami akan kirimkan lewat email atau lewat WA. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Nah teman-teman, acara kita sudah selesai. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat juga sebagai partisipan, sebagai peserta webinar kali ini, silahkan, kami juga membantu memfasilitasi. Silahkan teman-teman nanti bisa mendaftar lewat link bit.ly ini ya, e-sertifikat IFEK dengan biaya administrasi 30.000. Silahkan mentransfer ke rekening atas nama Yeni Herawati dan menginformasikannya ke nomor WA 08999750404. Kami akan membantu untuk teman-teman mendapatkan sertifikat. Baik teman-teman, kita akan menutup acara webinar kita tahun ini dengan satu lagu yang sangat berarti. Lagu ini menggambarkan visi dan misi kami dalam IFEK, bahwa kami ingin mempersembahkan yang terbaik kepada negeri kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Biarlah apa yang kami bagikan dalam webinar-webinar kita selama ini dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu, buat teman-teman di seluruh Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih ya teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih semuanya panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih.